Ibu mertua melemparkan uang 500.000 ke wajahku dan mengusirku dari pesta ulang tahunnya, melarangku pulang sebelum jam 10 malam. Tak disangka, tamu VIP datang dan menanyakan satu hal, membuat seluruh keluarga panik mencari saya. Saya diusir dari pesta ulang tahun ibu mertua saya tepat sebelum para tamu berdatangan. Lembaran uang 500.000 rupiah yang beliau lemparkan ke wajah saya, jatuh ke lantai keramik yang dingin. Suami saya berdiri kurang dari 3 langkah jauhnya. Kemeja putihnya yang licin, bahkan kancingnya belum sempat dirapikan, namun ia hanya menunduk diam. Saya menatapnya, mengharapkan satu kalimat pembelaan, satu saja sudah cukup, tetapi yang saya dapatkan hanyalah tatapan menghindar dan kalimat lirih yang menyakitkan hati. Kamu keluar dulu sementara, ya. Saya keluar melalui pintu belakang restoran. Kebaya saya masih rapi, sanggul rambut saya masih kencang, tetapi hati saya seperti diremas hingga hancur. Di depan aula, suara MC masih terdengar mewah. Yang terhormat para tamu undangan. Sementara saya, orang yang sudah begadang berhari-hari untuk mengurus setiap hidangan, setiap undangan, setiap rangkaian bunga, justru dihapus dari hari bahagia itu seperti sebuah barang yang salah tempat. Namun, hanya beberapa jam kemudian, seluruh keluarga suami saya panik mencari saya karena tamu paling penting dalam pesta itu baru saja tiba. Ia tidak bertanya di mana kue ulang tahunnya, tidak bertanya di mana Ibu Ratna duduk, melainkan menanyakan satu kalimat yang membuat seisi aula terdiam. Di mana Bu Rania? Nama saya Rania, usia 41 tahun. Saya telah menjadi menantu di keluarga Dito di sebuah kota kecil di Jawa Barat selama 13 tahun. Suami saya, Dito, adalah putra sulung dari keluarga pedagang perkakas rumah tangga. Keluarga suami saya memiliki sebuah toko di jalan utama provinsi, dengan papan nama merah berhuruf emas, Toko Perkakas Sentosa. Siang hari, lampu toko selalu terang, pelanggan keluar masuk menanyakan kompor induksi, penyaring air, panci stainless steel, kipas angin, dan teko listrik. Di belakang toko adalah rumah 3 lantai kami. Dilihat dari luar, siapapun akan berpikir kami hidup makmur, teratur dan berkecukupan. Orang luar sering mengatakan saya beruntung. Seorang tetangga bahkan pernah bercanda, Rania benar-benar beruntung, dapat suami dari keluarga punya toko di jalan raya, tidak akan pernah kelaparan. Saya hanya tersenyum mendengarnya. Mereka melihat papan nama yang terang, melihat truk pengantar barang, melihat ibu mertua saya memakai emas saat pergi ke pasar, tetapi tidak ada yang tahu bahwa pada suatu waktu, usaha itu nyaris bangkrut total. Dulu, saat saya baru menjadi menantu, toko tidak sekokoh sekarang. Pembukuan berantakan, utang menumpuk di atas utang. Pelanggan lama mengambil barang dengan sistem bayar nanti selama berbulan-bulan belum dilunasi. Di gudang, kardus kompor induksi bercampur dengan kardus blender, nota pembelian dan penjualan dijejalkan di laci, beberapa bahkan ada bekas noda teh. Pemasok terbesar kami, PT Perkakas Sentosa, pernah mengancam akan menghentikan pasokan. Bank juga terus-menerus menelepon karena pinjaman yang jatuh tempo. Saya hanya lulusan D3 akuntansi, tidak terlalu hebat, tetapi saya tahu cara menjumlah buku, membaca faktur, tahu piutang mana yang harus ditagih, dan utang mana yang harus diminta perpanjangan. Jadi, saya terjun untuk membereskannya sedikit demi sedikit. Siang hari, saya menjaga toko, memberikan saran kepada pelanggan untuk memilih panci atau kompor. Malam hari, ketika semua orang sudah tidur, saya duduk di meja kasir, membuka setiap buku catatan lama untuk diperiksa. Kadang-kadang jam sudah lewat pukul 12 malam, jalanan provinsi sepi, hanya terdengar suara truk dari kejauhan, saya masih tekun mencoret setiap baris utang. Dito, suami saya, bukan orang jahat. Ia baik, rajin, jarang minum-minum, tidak berjudi. Tetapi kebaikannya seringkali lebih menyakitkan daripada omelan. Ia takut pada ibunya, takut merusak keharmonisan, takut harus menjadi penengah. Setiap kali ibunya berkata kasar kepada saya, ia akan menarik saya ke dapur dan berbisik, "Kamu sabar sedikit ya sama ibu kan sudah tua." Awalnya saya menurut, saya pikir dalam rumah tangga, mengalah sedikit demi kedamaian tidak apa-apa. Tetapi kemudian saya sadar, jika terus mengalah tanpa ada yang tahu batas, kesabaran itu akan menjadi kebiasaan bagi orang lain untuk menginjak-injak saya. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, tahun ini berusia 76 tahun. Beliau terkenal di lingkungan kami sebagai orang yang sangat menjaga gengsi. Saat ke pasar, beliau bisa menawar harga sayuran 1.000-2.000 perak, tetapi jika ada acara selamatan, pernikahan, atau ulang tahun,
harus dibuat besar dan meriah agar kerabat memuji anak cucunya berbakti. Di depan orang luar, beliau memanggil saya menantu sulung yang rajin, tetapi di rumah beliau sering berkata, menantu itu harus tahu kerja, bukan diambil untuk dipajang. Saya tidak membantah. Saya pernah percaya bahwa satu kali mengalah akan membawa 9 kebaikan. Saya mengurus toko, rumah, anak-anak, bahkan makanan yang sesuai selera ibu mertua. Saya pikir usaha saya, meskipun tidak diucapkan setiap hari, pasti akan dipahami oleh keluarga. Wanita seringkali naif dalam hal ini, mengira jika hidup dengan sepenuh hati, hati orang lain akan terbuka dengan sendirinya. Keluarga suami saya juga memiliki seorang adik perempuan bernama Sinta. Sinta menikah di Jakarta dan membuka sebuah toko kosmetik kecil. Setiap kali pulang, ia berpakaian wangi, tas tangannya mengkilap, dan memanggil saya dengan sangat manis, Kak Rania, kakak iparku yang paling rajin. Tetapi tatapan Sinta selalu mengandung campuran antara kedekatan dan penghinaan. Baginya, saya hanyalah seorang wanita desa yang menempel pada toko keluarga suaminya, yang hanya tahu mencatat buku, memasak, dan mengalah. Saya telah hidup seperti itu selama 13 tahun. Bukan karena tidak lelah, tetapi karena masih mencintai suami, anak-anak, dan masih memikirkan dua kata, keluarga. Tetapi ada rumah yang dari luar terlihat hangat, di dalamnya justru semakin dingin karena hal-hal kecil. Satu ucapan remeh dari ibu mertua, satu kali kebisuan suami, satu tatapan merendahkan dari adik ipar. Malam sebelum semuanya mulai retak, saya berdiri di toko menatap ke jalan raya. Lampu papan nama memantulkan cahaya ke lantai keramik yang merah pucat. Dito sedang memeriksa beberapa kardus penyaring air yang baru datang. Ibu Ratna duduk di meja kayu menghitung uang receh, sementara Sinta yang baru pulang dari Jakarta menarik koper kecilnya. Saat itu saya belum tahu, di balik senyum itu ada sebuah jebakan yang telah disiapkan. Dan orang yang ingin mereka singkirkan dari rumah ini tidak lain adalah saya. Malam saat Sinta pulang sambil menarik koper, hujan baru saja reda. Aroma tanah basah dari halaman belakang masuk ke dapur, menyatu dengan aroma ikan mas bumbu kuning yang sedang mendidih pelan di atas kompor. Saya menyajikan makanan di meja, sepiring sayur asem, semangkuk sambal terasi, semangkuk sup oyong, dan sepiring semur daging untuk Dito karena dia pasti lapar, setelah mengantar barang seharian. Makan malam di keluarga suami saya dari luar tampak lengkap, tetapi begitu duduk, baru terasa setiap orang punya suasana hati yang berbeda. Ibu Ratna baru saja memegang sumpit sudah melirik mangkuk sup. Sup apa ini hambar sekali, seperti air putih. Saya berkata pelan, iya, Bu. Dokter menyarankan ibu makan yang tidak terlalu asin untuk menjaga tekanan darah. Saya sudah siapkan sambal di samping. Kalau ibu mau lebih berasa, bisa ditambahkan. Ibu meletakkan sumpitnya dengan kasar. Saya tua, bukan pikun. Jangan pakai nama dokter untuk mengajari saya makan. Saya menunduk, tidak bicara lagi. Dito yang duduk di sebelah mendengar jelas, tetapi ia hanya mengambil sepotong ikan untuk ibunya. Ibu, makan ikannya. Rania masaknya empuk, tulangnya sedikit. Kalimat itu terdengar seperti membela saya, tetapi sebenarnya hanya mengalihkan pembicaraan. Bertahun-tahun ia selalu begitu. Setiap kali melihat ibunya tegang, ia akan mencari cara untuk mengubah topik, asalkan tidak perlu mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu Ratna makan beberapa suap lalu bertanya, hari ini kamu belanja habis berapa? Saya menjawab, habis 480.000, Bu. Ada ikan, daging, sayur, dan buah untuk sesajen besok. Notanya sudah saya simpan di laci. Ibu tersenyum sinis. Kamu seperti merasa saya sedang menginterogasi, tapi uang di rumah harus dijaga. Berdagang kelihatannya untung, tapi pengeluarannya juga banyak. Kalau tidak hati-hati, gunung pun bisa longsor. Saya hanya menjawab, iya, Bu. Apa yang beliau katakan tidak salah, uang harus jelas. Tetapi kejelasan itu hanya berlaku untuk saya, sedangkan untuk Sinta, ceritanya berbeda. Saat itu, Sinta masuk dari ruang tamu. Ia sudah mengganti gaun perjalanannya dengan setelan sutra warna krem, rambutnya tergerai sebahu, aroma parfumnya yang melewati dapur membuat aroma ikan masakan saya seolah memudar. Ia tersenyum ceria, wah, semua sudah makan ya, untung aku pulang pas waktu makan. Karania memang paling rajin, selalu ada nasi panas, saya berdiri untuk mengambil mangkuk dan sumpit tambahan. Duduklah, Sin. Kakak ambilkan nasi. Sinta melirik meja makan, bibirnya sedikit melengkung. Hari ini menunya sederhana sekali ya.
Sup oyong, sambal, sayur asam. Benar-benar seperti pulang kampung untuk healing. Kalimatnya terdengar seperti candaan, tetapi ada duri di dalamnya. Saya meletakkan mangkuk nasi di depan Sinta dengan tenang. Cuaca hujan begini, makan yang hangat-hangat kan enak, Sin. Ibu Ratna menatap putrinya dengan suara yang melembut. Capek ya, di jalan kehujanan? Kenapa tidak telepon ibu, biar Dito jemput? Sinta menarik kursi mendekati ibunya. Aku takut merepotkan kakak dan mas. Lagi pula, toko lagi pusing banget, kepala rasanya berputar. Stok krim pelembab yang baru masuk belum laku, sewa ruko sudah ditagih, anakku juga batuk-batuk, periksa ke dokter habis jutaan. Ibu Ratna langsung meletakkan mangkuknya. Kurang berapa biar ibu bantu? Dito mengangkat kepala. Bulan lalu kan ibu baru kasih Sinta 50 juta. Wajah Sinta langsung cemberut. Mas ngomongnya begitu, sedih loh. Aku kan bisnis, bukan minta uang buat main-main. Kalau lagi susah, tidak minta tolong keluarga sendiri, terus minta ke siapa? Apa karena aku sudah menikah jadi dianggap orang lain? Ibu Ratna melotot ke arah Dito. Adikmu benar, saudara itu harus saling bantu. Uang dicari juga untuk saat anak-anak butuh. Saya diam sambil mengambil sayur. Beberapa hari lalu, saya mengusulkan untuk mengganti mesin pemindai kode batang di kasir karena yang lama sering error. Ibu Ratna bilang, selama masih bisa dipakai, ya dipakai. Jangan cari-cari alasan buat boros. Namun, Sinta baru mengeluh beberapa kalimat, hati beliau langsung luluh. Sinta menoleh ke saya, suaranya lebih manis dari gula. Kak Rania kan jago pembukuan, kakak lihat di toko ada dana yang bisa diputar buat aku pinjam tidak? Sebulan aku kembalikan. Kita kan bukan orang lain, saya meletakkan sumpit. Akhir bulan ini kita harus bayar stok kompor induksi dan penyaring air. Kalau diambil terlalu banyak, kita kurang uang untuk bayar ke PT Sentosa. Mereka telat kirim, nanti pelanggan lari ke agen lain. Senyum Sinta memudar. Kakak ngomong begitu kan sama saja bilang aku mengganggu bisnis toko. Saya menjawab, aku cuma bilang kondisi keuangan saja. Ibu Ratna langsung menyela, kondisi apapun, jangan sampai seolah-olah anak perempuanku pulang untuk minta makan. Kamu itu menantu, pegang buku kas itu untuk membantu keluarga ini, bukan untuk berdiri di antara ibu dan anak. Kalimat itu membuat saya tercekat. Saya tidak berdiri di antara ibu dan putrinya, saya hanya berdiri di antara uang yang menipis dan tagihan yang harus dibayar tepat waktu. Tetapi di rumah ini, setiap kali saya bicara soal uang dengan Sinta, saya dianggap perhitungan. Sedangkan Sinta minta uang, itu disebut kesulitan. Dito melihat suasana tegang dan kembali menggunakan cara lamanya. Sudah, makan dulu. Besok Mas lihat lagi bagaimana baiknya. Saya menatapnya. Besok Mas lihat artinya malam ini ibunya yang akan memutuskan, dan besok ia hanya akan memberitahu saya untuk mencatatnya di buku. Saya sudah terlalu terbiasa dengan siklus itu. Makan malam berlanjut, tetapi tidak ada yang benar-benar menikmati. Di luar, air hujan menetes dari atap seng ke teras dengan ritme yang konstan. Ibu Ratna mengambilkan makanan untuk Sinta, menanyakan kabar cucunya, menanyakan toko kosmetiknya. Dito menunduk makan dengan cepat. Sementara saya, yang duduk di seberang, tiba-tiba merasa seperti seorang pekerja yang ikut makan di meja majikan. Selesai makan, saya membawa piring kotor ke dapur. Suara air di wastafel meredam suara obrolan di ruang tamu, tetapi tidak sepenuhnya. Saya mendengar Sinta berbisik kepada ibunya, "Ibu tenang saja, aku punya cara supaya dia tidak bisa ikut campur di toko lagi." Tangan saya yang sedang mencuci mangkuk keramik tiba-tiba tergelincir. Mangkuk itu membentur dinding wastafel, mengeluarkan suara denting yang kering. Saya berdiri diam, air dingin mengalir di ujung jari saya. Selama ini, saya pikir Sinta meremehkan saya karena saya kampungan, karena saya jarang berdandan, karena saya seharian hanya berkutat dengan buku kas dan dapur. Tetapi kalimat barusan membuat saya mengerti, di matanya, saya bukan hanya kakak ipar yang menyebalkan. Saya adalah gembok pintu yang menghalangi jalannya menuju brankas uang keluarga ini. Malam itu, saya masuk kamar terlambat. Dito sudah berbaring membelakangi saya, napasnya teratur seolah tidak terjadi apa-apa. Saya duduk di tepi tempat tidur mengeringkan tangan, hati saya berat seperti ditimpa batu. Orang bilang, piring dan sendok saja bisa beradu, dalam keluarga gesekan itu biasa. Tapi ada aduan yang sangat kecil, jika tidak didengar dengan saksama, baru sadar saat piringnya pecah bahwa retaknya sudah ada sejak lama. 8 tahun yang lalu, toko perkakas Sentosa tidak serapi sekarang.
Papan namanya kusam, huruf emasnya terkelupas di satu sudut. Beberapa lampu di teras berkedip-kedip, setiap kali hujan deras pasti padam. Di gudang, barang-barang menumpuk melebihi kepala. Kompor induksi bersebelahan dengan kardus kipas angin, panci stainless steel bercampur dengan blender. Nota pengiriman dijejalkan di lemari kayu yang tepiannya sudah melengkung. Orang luar yang lewat melihat becak motor keluar masuk mengira bisnisnya lancar. Tapi hanya saya yang memegang buku kas yang tahu, semakin banyak menjual, semakin berantakan. Pelanggan lama di desa-desa mengambil barang dengan janji bayar akhir bulan, lalu menunda lagi. Ada pemilik warung makan yang mengambil puluhan set panci dan berutang selama 3 bulan belum lunas. Ada yang mentransfer tapi tidak menuliskan keterangan. Ada yang membayar tunai tapi karyawan lupa menandai. Satu buku utang, setiap halamannya seperti benang kusut. Suatu hari, PT Perkakas Sentosa mengirim surat pemberitahuan penghentian pasokan. Seluruh keluarga suami saya seperti disambar petir, utang yang tercatat mencapai 1,5 miliar rupiah. Jika Sentosa mencabut status agen, toko akan kehilangan sumber kompor induksi, penyaring air, dan kipas angin terlaris. Kehilangan pasokan itu, pedagang grosir akan beralih ke agen lain. Toko hanya akan menjadi pajangan. Dito memegang surat itu, tangannya gemetar. Rania, bagaimana kalau kita telepon minta keringanan? Saya melihat tumpukan buku di meja dan berkata jujur, mau minta keringanan pun harus ada data yang jelas, Mas. Tidak ada yang akan percaya hanya karena kita bilang sedang sulit. Ibu Ratna duduk di kursi kayu, tangannya memutar tasbih, mulutnya mengeluh, ya Tuhan, kalau rumah di jalan utama ini sampai hilang, di mana muka saya di depan kerabat? Seumur hidup kami membangunnya, masa sekarang hancur begitu saja? Saat itu, ayah mertua saya, Bapak Ardi, masih hidup. Beliau menderita penyakit jantung parah, jalannya lambat, tetapi pikirannya masih jernih. Beliau duduk di dekat meja, memegang cangkir teh, mendengarkan semuanya lalu menoleh ke saya. Rania, tolong bantu ayah. Ayah sudah tua, mata sudah rabun, tidak bisa lagi memeriksa buku-buku ini. Saya tidak berani mengaku bisa menyelamatkan apapun. Saya hanya mengangguk. Biar Rania periksa satu persatu, yah. Sejak hari itu, saya seolah hidup bersama buku-buku kas. Siang hari menjual barang, malamnya saya mengumpulkan faktur untuk disortir. Saya membagi utang menjadi beberapa kelompok, pelanggan eceran, grosir, toko kelontong, restoran, barang retur, barang rusak. Ada piutang yang tercatat ganda, ada pembayaran ke Sentosa yang belum tercatat, ada yang sudah dibayar pelanggan tetapi belum diperbarui oleh karyawan. Saya menelepon setiap nomor telepon. Ada yang menjawab dengan baik, ada yang menghindar seperti menghindari penagih utang. Suatu malam anak saya demam, saya sambil mengompresnya dengan kain hangat, sambil duduk di samping tempat tidur menjumlahkan kembali daftar utang. Dito kasihan pada saya, membuatkan segelas susu hangat, tetapi ia hanya bisa duduk memandangi. Ia tidak mengerti soal pembukuan, apalagi cukup tegas untuk menelepon setiap pelanggan menagih utang. Saat itu saya tidak menyalahkannya. Saya pikir, dalam pernikahan, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. 3 minggu kemudian, saya membawa setumpuk dokumen tebal ke kantor pusat Sentosa di Jakarta. Saya naik bus jam 5 pagi, langit masih gelap, perut hanya terisi sepotong roti. Sampai di sana, saya menunggu di lobi dari pagi hingga hampir siang. Orang-orang memandang saya, seorang wanita dari kota kecil yang memeluk tumpukan kertas, mungkin tidak berharap banyak, tetapi ketika saya membuka setiap lembar perbandingan, menunjukkan setiap kesalahan pencatatan, setiap pengiriman yang sudah lunas, sikap mereka berubah total. Akhirnya, Sentosa setuju untuk menyesuaikan utang dan memberikan kelonggaran pembayaran secara bertahap. Saya pikir satu masalah sudah selesai, tak disangka bank menelepon. Pinjaman lama jatuh tempo. Jika tidak membayar sebagian pokok tepat waktu, status kredit kami berisiko turun, dan rumah di belakang toko bisa disita. Malam itu, seluruh keluarga duduk diam di ruang tamu. Ibu Ratna menangis, Dito memegangi kepalanya. Bapak Ardi napasnya terengah-engah, wajahnya pucat. Saya duduk di sampingnya, di benak saya terbayang sebidang tanah kecil di kampung halaman, warisan dari ayah saya sebelum meninggal. Tanah itu tidak besar, terletak di dekat saluran irigasi di belakang desa, tetapi itulah satu-satunya aset pribadi saya. Keesokan paginya, saya pulang ke kampung menemui ibu saya. Ibu saya, Ibu Anissa, sedang menjemur kacang di halaman. Mendengar saya ingin menjual tanah, ibu terdiam lama. Kamu sudah pikirkan baik-baik, Rania?
Saya mengangguk, air mata jatuh tanpa saya sadari. Keluarga suami sedang dalam masalah, Bu. Kalau tokonya hilang, Mas Dito akan hancur, anak-anakku juga akan susah. Ibu menatap saya, tatapannya sedih namun penuh kasih. Menolong orang itu baik, tapi ingat simpan surat-suratnya. Perempuan yang sudah menikah tetap harus punya jalan untuk mundur. Kebaikan tanpa bukti, suatu saat bisa jadi masalah tanpa nama. Saat itu saya hanya berpikir ibu terlalu khawatir. Saya bahkan sempat menyalahkan ibu, kenapa bicara begitu tentang keluarga suami saya, tetapi orang tua sudah melewati banyak asam garam kehidupan. Ada kalimat yang terdengar dingin, tetapi sebenarnya diucapkan agar anaknya tidak kedinginan di kemudian hari. Tanah itu terjual seharga 800 juta rupiah. Uang masuk ke rekening saya, lalu saya transfer ke rekening Dito untuk membayar bank. Begitu memegang kwitansi, Ibu Ratna menggenggam tangan saya sambil menangis. Rania, jasamu akan ibu ingat selamanya. Rumah ini selamat berkat kamu. Bapak Ardi meminta Dito memapahnya ke depan altar leluhur. Beliau menyalakan sebatang dupa lalu menoleh ke saya, suaranya lemah tapi jelas. Toko ini masih terang lampunya berkat kamu nak, ayah berutang budi padamu. Saya menunduk, tidak berani menerima pujian itu. Saat itu saya hanya berpikir saya adalah menantu, melihat keluarga suami dalam kesulitan maka saya harus membantu. Suami istri harus saling menopang, seberat apapun masalah pasti bisa diatasi bersama. Saya benar-benar percaya seperti itu. Tetapi ada janji yang hanya hidup di saat bencana. Ketika badai berlalu, atap rumah sudah kering, orang yang pernah berlindung di bawahnya justru lupa siapa yang telah menembus hujan untuk menjaga pintu rumahnya. Awal bulan Desember tahun itu, Ibu Ratna memanggil seluruh keluarga ke ruang tamu. Di atas meja ada kalender dinding ukuran besar. Beliau memakai pena merah untuk melingkari tanggal 18. Beliau memakai kacamata baca, duduk tegak di kursi kayu di tengah ruangan, penampilannya serius seperti sedang memimpin rapat keluarga. Tahun ini ibu berusia 76 tahun, usia yang tidak muda lagi. Ibu ingin mengadakan syukuran ulang tahun yang layak. Dito, yang duduk di sebelah saya, langsung mengangguk. Tentu, Bu. Ibu mau seperti apa? Biar Dito yang urus. Ibu Ratna menatap saya, suaranya tegas, tidak dirayakan seadanya di rumah. Rumah kita memang di jalan raya, tapi tempat duduknya sempit, tamu datang berdesakan tidak enak dilihat. Ibu mau pesan di restoran Kencana, sekitar 28 meja. Undang semua kerabat dari pihak ayah dan ibu, pengurus RT, kelompok lansia, beberapa pemilik toko langganan, dan juga dari PT Perkakas Sentosa. Mendengar 28 meja, dalam benak saya langsung menghitung biaya catering, dekorasi, hiburan, dan kue ulang tahun. Restoran Kencana adalah tempat paling mewah di kota kami, meja kursinya dibalut kain putih, aulanya memiliki lampu gantung, setiap meja harganya tidak murah. Tetapi sebelum saya sempat membuka mulut, beliau melanjutkan. Hidup ini berapa kali bisa merayakan ulang tahun besar? Uang yang dicari juga untuk anak cucu berbakti selagi orang tua masih hidup, kalau nanti saya sudah tiada? Disajikan hidangan mewah pun, apa bisa saya makan? Sinta yang duduk di samping ibunya langsung menyahut. Ibu benar, Mas, Kak. Ibu seumur hidup sudah berkorban untuk keluarga ini. Kali ini harus dibuat meriah biar ibu bangga. Kalau dibuat kecil-kecilan, nanti kerabat bilang anak cucunya punya toko besar tapi pelit. Saya menatap Dito. Ia mengusap keningnya lalu menoleh ke saya dengan tatapan yang sudah biasa saya lihat, campuran antara meminta tolong dan menghindar. Rania, tolong bantu ibu ya. Kamu kan pintar urusan begini. Hanya dengan satu kalimat kamu pintar, seluruh urusan pesta jatuh ke tangan saya. Sejak hari itu, saya sibuk seperti mempersiapkan lebaran. Pagi membuka toko, memeriksa stok kompor dan penyaring air. Siang menyempatkan diri menelepon restoran menanyakan menu. Sore mencatat utang pelanggan grosir. Malam hari duduk di meja kasir menulis daftar tamu. Saya harus mengatur setiap meja agar tidak ada yang tersinggung. Kerabat dari pihak ayah duduk dekat panggung, kerabat dari pihak ibu di sebelah kiri, kelompok lansia di tempat yang mudah untuk tampil. Rekanan bisnis, para pemilik toko kelontong, dan pelanggan lama duduk di sebelah kanan agar Dito mudah menyapa. Orang Indonesia kadang tidak marah karena hidangannya kurang, tapi marah karena tempat duduknya jauh dari meja utama. Saya paham itu, jadi saya harus lebih teliti. Menu makanan saya pilih sesuai selera orang tua. Sup kepiting, lumpia seafood, ayam kampung kukus daun jeruk, gulai ikan,
sapi lada hitam, nasi tumpeng, dan kapcai. Sebagai penutup ada es buah. Saya pikir hidangan syukuran harus ada yang lembut dan mudah dimakan, tidak terlalu berminyak. Ibu Ratna melihat menu itu dan mengerutkan kening. Gulai ikan kedengarannya kampungan, ya? Saya berkata lembut, masakan itu di restoran ini enak, Bu, orang tua mudah makannya. Lagi pula ada sapi lada hitam dan lumpia seafood, jadi menunya tetap terlihat mewah. Ibu berpikir sejenak lalu memutuskan, boleh, tapi bilang ke mereka penyajiannya harus bagus, jangan seperti hidangan hajatan desa. Saya mencatat lagi di buku, undangan juga tidak sederhana. Beliau ingin dasarnya merah dengan tulisan emas, di tengahnya ada huruf panjang umur yang besar. Nama beliau harus dicetak jelas, Ibu Ratna. Saya membawa contohnya pulang, beliau memeriksanya dengan teliti. Tulisan ini terlalu kecil, motif itu terlalu ramai, kertas ini terlalu tipis. Saya bolak-balik ke percetakan 3 kali baru sesuai keinginannya. Foto yang dipajang di lobi juga harus dipilih dengan cermat. Beliau tidak suka foto yang memakai baju coklat karena terlihat tua, tidak suka yang tersenyum lebar karena memperlihatkan kerutan. Akhirnya dipilih foto beliau mengenakan kebaya beludru ungu, tangan memegang kipas, di belakangnya ada pot bunga anggrek yang diambil saat lebaran tahun lalu. Saya memesan cetak besar dengan bingkai, berpesan agar tidak diedit berlebihan supaya tidak terlihat palsu. Suatu hari saya sedang membersihkan rak panci stainless steel ketika restoran menelepon, memberitahu bahwa taplak meja warna merah marun kurang. Saya berniat menggantinya dengan warna kuning gading. Ibu Ratna yang mendengar langsung membentak, syukuran ibu kok pakai warna kuning gading, terlihat seperti pesta murahan, kamu kalau melakukan sesuatu harus pikirkan gengsi keluarga juga. Saya memegang telepon, keringat menetes di pelipis, tetapi tetap harus menjawab, baik Bu. Biar saya telepon lagi minta mereka carikan warna yang pas. Mbak Sari, manajer restoran, mendengar saya bolak-balik mengubah pesanan merasa kasihan. Mbak Rania, Mbak ngurusnya detail sekali. Saya lihat Mbak lebih sibuk dari anak kandungnya. Saya tersenyum tipis, ini kan urusan keluarga, Mbak. Dikerjakan dengan baik biar nanti tidak ada penyesalan. Tetapi hati saya tidak tenang. Karena sementara saya mengurus setiap rangkaian bunga, setiap amplop terima kasih untuk tim hiburan, Sinta hanya muncul untuk memberi saran apakah ibu sebaiknya memakai kebaya merah atau ungu, rambutnya disanggul tinggi atau rendah. Ia bilang harus ke Jakarta untuk manikur dan menata rambut sebelum pesta agar terlihat pantas di depan tamu. Dito sibuk di toko, setiap urusan selalu berkata, kamu putuskan saja ya, bantu Mas. Saya tidak takut lelah. Saya hanya takut kelelahan saya dianggap sebagai hal yang wajar. Malam saat finalisasi denah meja, saya duduk sendirian di meja kasir. Di luar, truk melintas membuat kaca jendela bergetar pelan. Saya melihat daftar tamu dan nama saya ditempatkan di meja utama, Rania, menantu sulung. 4 kata itu membuat saya ingin tertawa sekaligus merasa getir, menantu sulung. Terdengar terhormat, tetapi di rumah ini, apakah saya benar-benar dianggap sebagai keluarga? Atau saya hanya orang di belakang panggung, yang mengurus lampu, dekorasi, dan hidangan, agar saat panggung menyala, orang lain yang melangkah maju menerima pujian? Saya melipat denah itu, menyimpannya di map. Di lantai atas, suara Ibu Ratna dan Sinta berbicara terdengar sayup-sayup. Saya tidak mendengar jelas kata-katanya, hanya tawa kecil Sinta. Entah kenapa, tawa itu membuat punggung saya merinding. Setelah finalisasi daftar tamu pesta syukuran, saya perhatikan Ibu Ratna dan Sinta sering mengunci diri di kamar untuk bicara. Dulu mereka juga sering curhat, saya tidak pernah ikut campur. Anak perempuan yang sudah menikah jauh pulang mengunjungi ibunya lalu berbisik tentang suami, anak, dan bisnis itu hal biasa. Tapi kali ini berbeda. Setiap kali saya lewat di koridor, suara di dalam langsung mengecil, seperti orang yang buru-buru menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin saya lihat. Suatu siang, saya membuatkan secangkir teh jahe untuk ibu mertua, cuaca saat itu mulai dingin. Ibu Ratna sering sakit tenggorokan, jadi saya biasa mengiris beberapa potong jahe, dan menambahkan sedikit madu agar perutnya hangat. Pintu kamarnya hanya tertutup rapat. Begitu saya mendekat, saya mendengar suara Sinta yang lirih tapi jelas. Diumumkan di pesta saja itu paling aman, Bu. Di depan banyak kerabat begitu, Kak Rania tidak akan berani membantah. Tangan saya yang memegang nampan teh berhenti di udara. Ibu Ratna menjawab dengan suara berat, dia itu keras kepala. Ibu cuma takut dia bikin ibu malu. Sinta tertawa kecil,
Ibu tenang saja. Di depan tamu, mana ada yang berani mengaku serakah pada harta keluarga suami? Dia itu gengsinya tinggi, pasti akan menelannya mentah-mentah. Saya berdiri di luar pintu, merasa cangkir teh panas di tangan saya tiba-tiba menjadi lebih berat. Uap jahe yang mengepul membuat mata saya pedas, tetapi hati saya lebih pedas lagi. Saya mengetuk pintu, di dalam hening beberapa detik. "Siapa?" tanya Ibu Ratna. "Ini Rania, Bu, bawakan teh." Saya masuk, Sinta sedang duduk di tepi tempat tidur, memegang ponsel, wajahnya tenang seolah tidak pernah mengatakan apa-apa. Ibu Ratna menarik selendang wol di bahunya, menghindari tatapan saya. Saya meletakkan nampan teh di meja. "Saya dengar Ibu dan Sinta bicara soal pengumuman di pesta. Pengumuman apa ya, Bu?" Ibu Ratna mengangkat cangkir teh dan meniupnya pelan. "Urusan orang tua, kamu urus saja hidangan pestanya sampai beres." Sinta tersenyum manis. "Kak Rania, kakak kok tegang sekali. Ibu sama aku cuma bahas urusan keluarga biasa kok. Pesta sudah dekat, kakak jaga kesehatan, nanti kurusan loh." Saya menatapnya, setiap katanya terdengar lembut tetapi maksudnya mendorong saya keluar. Urusan keluarga, tapi saya, istri dari putra sulungnya, yang sedang mengurus seluruh pesta, justru tidak boleh tahu. Malamnya saya bertanya pada Dito saat ia sedang memeriksa kardus-kardus kipas angin di gudang. Ia membungkuk menempelkan stiker garansi, keringat membasahi kerah bajunya. "Mas tahu tidak, Ibu dan Sinta mau mengumumkan apa di pesta nanti?" Tangan Dito berhenti sejenak, lalu ia kembali membungkuk. "Mungkin soal Ibu mau menyerahkan pengelolaan toko ke Mas secara resmi. Ibu sudah tua, ingin diumumkan di depan kerabat biar tenang. Kalau cuma menyerahkan ke Mas, kenapa harus sembunyi-sembunyi dari aku?" Ia menghela napas. "Rania, jangan banyak pikiran. Pestanya sudah dekat, Ibu lagi stres, jadi semua hal terasa serius. Kamu kan tahu Sinta, suka membesar-besarkan masalah kecil." Saya diam menatapnya. 13 tahun menjadi istrinya, saya tahu mana suara Dito yang tulus, dan mana yang menghindar. Saat itu ia tidak sepenuhnya berbohong, tetapi jelas juga tidak mengatakan semuanya. Pria kadang berpikir diam itu menjaga kedamaian rumah, padahal ada keheningan yang justru seperti membuka pintu bagi badai untuk masuk. Keesokan paginya, toko ramai. Seorang pemilik warung makan datang memesan beberapa set panci stainless steel lagi. Seorang bapak dari desa sebelah menanyakan mesin penyaring air dengan cicilan. Sementara saya, sambil mencatat pesanan, sambil menerima telepon dari pemasok. Saat saya hendak mengangkat telepon toko, Sinta dari belakang melangkah cepat dan mengambil gagang telepon lebih dulu. "Halo, toko perkakas Sentosa di sini." Saya mengangkat kepala. Sinta membelakangi saya, suaranya direndahkan. "Iya, mulai sekarang berkas utang piutang tolong kirim ke email Mas Dito saja. Kak Rania sudah tidak mengurus bagian itu lagi." "Baik, nanti pihak kami akan konfirmasi." Saya meletakkan pulpen. "Sinta, siapa yang telepon?" Ia sedikit terkejut lalu berbalik sambil tersenyum. "Oh, dari pihak ekspedisi, Kak." "Salah tanya pesanan. Pihak ekspedisi kok tanya berkas utang piutang?" Wajah Sinta menegang sejenak, tetapi ia cepat-cepat tersenyum lagi. "Mungkin aku salah dengar. Akhir-akhir ini banyak kerjaan, kepala jadi pusing. Kakak jangan menginterogasi seperti guru memeriksa murid dong." Selesai berkata, ia mengambil tasnya dan langsung pergi. Saya berdiri di belakang meja kasir, menatap gagang telepon yang sudah diletakkan, dan merasa hati saya berat. Selama bertahun-tahun, urusan utang piutang dengan PT Sentosa selalu saya yang urus. Jika ada perubahan penanggung jawab, seharusnya saya yang pertama tahu. Sore itu, saat Dito pergi mengantar barang, saya membuka komputer di meja kasir. Di folder draft email toko, ada sebuah email yang belum terkirim, judulnya, "Pembaruan kontak person berkas agen Sentosa." Isinya baru beberapa baris, tetapi cukup membuat saya merinding. Mereka berencana mengganti nama saya dengan nama Dito sebagai penanggung jawab urusan dengan PT Perkakas Sentosa. Saya tidak takut Dito yang menjadi penanggung jawab. Ia suami saya, putra sulung di keluarga ini, tetapi saya takut dengan cara mereka yang diam-diam di belakang saya. Urusan yang sah, kenapa tidak dibicarakan langsung, kenapa harus disembunyikan? Sesuatu yang disembunyikan biasanya ada yang tidak beres. Saya mencetak draft email itu, melipatnya, dan menyelipkannya di buku catatan pribadi saya. Bukan untuk membuat masalah saat itu juga.
Saya sudah melewati usia di mana setiap kali marah harus langsung bicara, setiap kali sakit hati harus menangis. Saya hanya ingin mengingatkan diri sendiri bahwa firasat seorang wanita yang telah hidup di rumah ini selama 13 tahun bukanlah omong kosong. Malam itu, semua orang tidur larut karena menyiapkan undangan. Ibu Ratna bilang lelah dan masuk kamar lebih dulu. Sinta juga ikut. Saya turun ke dapur untuk minum. Saat melewati tangga, saya melihat lampu kamar ibu masih menyala. Suara Sinta terdengar samar di balik pintu. Kalau dia masih pegang pembukuan, susah, Bu, urusan ini harus selesai sebelum pesta. Ibu Ratna mengatakan sesuatu yang sangat pelan, saya tidak mendengar jelas, hanya suara Sinta yang menjawab, aku tahu caranya, Ibu jangan khawatir. Saya berdiri dalam kegelapan, tangan saya menggenggam erat gelas air. Air di gelas itu dingin, tetapi tidak sedingin perasaan di hati saya saat itu. Orang bilang pohon yang lurus tidak takut tumbang, tetapi pohon lurus yang berdiri di tengah badai juga harus tahu cara mencengkeram akarnya kuat-kuat. Saya mulai mengerti. Jika terus mengandalkan ikatan keluarga, suatu hari saya akan terikat oleh ikatan itu sendiri. Saya kembali ke kamar, Dito sudah tidur, wajahnya damai di bawah cahaya lampu tidur kuning pucat, seolah di luar sana tidak ada ombak yang sedang naik. Saya duduk di tepi tempat tidur menatapnya lama. Untuk pertama kalinya setelah 13 tahun menjadi menantu, saya bertanya pada diri sendiri, jika suatu hari saya didorong keluar dari rumah ini, apa yang masih saya miliki untuk membuktikan bahwa saya pernah sepenuh hati padanya? 3 hari sebelum pesta syukuran, Ibu Ratna memanggil saya ke ruang tamu. Saat itu sudah lebih dari jam 9 malam, toko baru saja tutup. Saya bahkan belum sempat mengganti pakaian, tangan saya masih berbau cairan pembersih kaca karena baru saja membersihkan etalase kompor. Di luar, angin bulan Desember meniup pot-pot bunga krisan, membuat daun-daun kering berdesir di lantai keramik. Ruang tamu terang benderang. Di atas meja kayu sudah ada setumpuk kertas, sebuah pulpen, dan secangkir teh melati yang masih mengepul. Ibu Ratna duduk di kursi utama dengan punggung tegak, rambutnya disanggul rapi, wajahnya serius seperti orang yang sedang menunggu sidang. Dito duduk di sebelah kirinya, kedua tangannya saling bertaut. Sinta duduk di sebelah kanan, kakinya disilangkan, kuku-kukunya yang dicat merah mengetuk-ngetuk layar ponsel. Begitu saya tiba, Ibu Ratna mendorong tumpukan kertas itu ke arah saya. Kamu baca, lalu tanda tangan untuk Ibu. Saya duduk dan mencoba menjaga suara tetap normal. Surat apa ini, Bu? Ibu menyesap teh, suaranya datar. Urusan keluarga saja. Ibu sudah tua, ingin semuanya jelas di kemudian hari. Toko ini akan Ibu serahkan pengelolaannya secara resmi pada Dito. Rumah ini nanti juga akan Ibu bagi untuk kedua anak Ibu. Kamu istri Dito, tanda tangan surat pernyataan tidak akan menuntut apa-apa, supaya saat syukuran nanti Ibu bisa umumkan di depan kerabat biar mereka tenang. Sekilas terdengar masuk akal. Orang tua ingin mengatur aset selagi masih sadar, itu tidak salah. Saya mengambil tumpukan kertas itu dan membaca baris demi baris. Baru beberapa kalimat pertama, hati saya sudah mencelos. Semakin saya baca, punggung saya semakin dingin. Isinya bukan hanya tidak akan menuntut, di dalamnya tertulis jelas bahwa saya dengan sukarela mengakui toko perkakas Sentosa, rumah 3 lantai di belakangnya, dan seluruh aset terkait adalah aset pribadi keluarga suami. Saya tidak memiliki kontribusi apapun, baik dalam bentuk uang, tenaga, maupun pengelolaan bisnis. Saya tidak menuntut hak apapun, baik saat ini maupun di masa depan. Saya membacanya lagi, takut salah lihat. Tetapi huruf hitam di atas kertas putih itu tetap di sana, lebih dingin dari semua makian. Saya meletakkan kertas itu, saya tidak bisa tanda tangan, Bu. Sinta langsung mengangkat kepala, suaranya dibuat panjang. Kenapa tidak bisa, Kak? Bukannya kakak selalu bilang tidak akan ikut campur urusan aset keluarga suami? Saya menatap Sinta lalu beralih ke Ibu Ratna. Saya tidak menuntut rumah Ibu, tapi surat ini menulis bahwa saya tidak punya kontribusi sama sekali, itu salah. Selama 13 tahun, saya mengurus pembukuan, menagih utang, menjaga toko. Uang hasil penjualan tanah pribadi saya sebesar 800 juta rupiah waktu itu juga dipakai untuk membayar utang bank. Saya tidak bisa menandatangani sesuatu yang tidak benar. Wajah Ibu Ratna menjadi gelap. Oh, jadi kamu masih ingat uang itu untuk diungkit-ungkit sekarang? Saya tercekat, tetapi masih berusaha menjawab dengan sopan. Saya tidak mengungkit-ungkit, Bu, tapi kalau Ibu menyuruh saya menandatangani surat yang menyangkal semuanya, saya tidak bisa.
Ibu meletakkan cangkir teh dengan keras ke meja, airnya tumpah ke piring kecil. Kamu jadi menantu di rumah ini, makan di rumah ini, tinggal di rumah ini, berdagang juga karena toko milik keluarga ini. Sekarang baru disodori selembar kertas sudah perhitungan sekali. Benar kata orang, menantu zaman sekarang pintar-pintar. Dito memanggil ibunya pelan, "Ibu." Saya menoleh padanya, secercah harapan muncul di hati saya. Cukup satu kalimat darinya, "Ibu, Rania memang punya jasa, kita perbaiki suratnya, agar sesuai." Cukup satu kalimat adil seperti itu, mungkin rasa sakit saya akan berkurang. Tetapi Dito tidak mengatakan itu. Ia menatap saya, matanya lelah seperti orang yang hanya ingin semua cepat selesai. "Rania, tanda tangan saja biar ibu tenang. Asetnya juga tetap di keluarga kita, tidak kemana-mana. Ibu hanya ingin semuanya jelas, agar pestanya berjalan lancar." Saya menatapnya lama. Ruangan menjadi hening sampai saya bisa mendengar detak jam dinding. Orang lain menyakiti kita masih bisa menghibur diri bahwa mereka tidak sayang. Tapi suami sendiri duduk di sana, tahu persis setiap malam saya begadang menjumlah buku, setiap rupiah dari tanah yang saya jual untuk menyelamatkan keluarganya, namun tetap menyuruh saya tanda tangan. Rasa sakit itu tidak berisik, tapi mengiris sangat dalam. Saya bertanya pelan, "Mas juga berpikir aku tidak punya kontribusi apa-apa?" Dito gelagapan. "Bukan begitu maksud Mas. Tapi sekarang berdebat buat apa? Kamu mengalah sedikit demi kedamaian rumah." Saya tertawa, tetapi tenggorokan saya pahit. "Damai dengan cara menyuruhku mengaku tidak pernah melakukan apa-apa, Mas?" Sinta menyela, suaranya setengah bercanda, setengah menyindir. "Kakak kok serius sekali? Zaman sekarang semua harus realistis, surat-surat yang jelas biar tidak ada masalah di kemudian hari. Kalau kakak tidak punya niat apa-apa ya tanda tangan saja, jangan sampai orang luar mengira kakak punya ambisi jadi pemilik toko." Ibu Ratna mengangguk, "Benar kata Sinta. Ibu melakukan ini agar anak-anak ibu nanti tidak berebut. Kamu terus-terusan tidak mau tanda tangan, orang tidak curiga itu aneh." Tangan saya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Marah sampai air mata rasanya mau tumpah. Tapi saya tahu, jika menangis sekarang, mereka akan bilang saya sedang berakting. Saya menarik napas dalam-dalam, mendorong kertas itu kembali ke arah Ibu Ratna. "Jika ibu mau mengubahnya sesuai kenyataan, bahwa saya tidak menuntut rumah ibu tetapi saya punya kontribusi berupa uang pribadi dan tenaga dalam mengelola toko, saya akan pertimbangkan. Tapi untuk surat yang ini, saya tidak akan tanda tangan." Ibu Ratna berdiri. "Kamu sedang menawar dengan saya?" Saya ikut berdiri, suara saya pelan tapi jelas. "Saya hanya meminta kebenaran dihargai." Ibu menunjuk wajah saya, setiap katanya seperti cambuk. "Kenyataannya adalah kamu itu menantu. Menantu harus tahu diri. Jangan pikir pegang beberapa buku kas lantas jadi pemilik rumah ini." Dito melangkah maju, menarik pelan tangan saya. "Sudah, Rania, jangan tegang lagi. Hari ini ibu lelah." Saya menarik tangan saya. Ini pertama kalinya saya tidak membiarkannya menarik saya ke dapur untuk dibujuk dengan dua kata, "Sabar ya." Saya menatap setiap orang di ruangan itu, ibu mertua yang menganggap saya serakah, adik ipar yang menganggap saya duri, suami saya yang menganggap keheningannya adalah cara menjaga kedamaian. Saya tidak akan tanda tangan. Setelah kalimat itu, suasana di ruangan menjadi sangat tegang. Sinta menggigit bibir, Dito menghela napas. Ibu Ratna menatap saya dengan tatapan marah sekaligus tidak percaya, seolah menantu yang berani membantah adalah hal yang luar biasa. Saya berbalik untuk naik ke kamar. Di belakang saya, suara dingin Ibu Ratna terdengar. "Nanti di pesta syukuran, kita lihat apa kamu masih bisa sekeras ini di depan kerabat." Saya tidak menjawab. Langkah saya menaiki tangga malam itu terasa berat seperti membawa batu. Saya tahu, sejak saya menolak, rumah ini tidak akan lagi menganggap saya sebagai orang yang sabar. Mereka akan menganggap saya sebagai orang yang harus dipatahkan agar tunduk. Keesokan paginya, saya turun ke dapur untuk memasak bubur kacang hijau untuk Ibu Ratna seperti biasa. Beliau punya tekanan darah tinggi, jadi sarapannya harus ringan dan tidak asin. Saya memasak bubur sejak subuh, menambahkan sedikit bawang goreng agar wangi, lalu menyajikannya di mangkuk keramik putih. Ketika saya meletakkan mangkuk bubur di meja, Ibu Ratna hanya meliriknya tanpa menyentuh sendok. Saya makan atau tidak juga sama saja. Di rumah ini ada orang yang sedang menghitung-hitung nanti dapat bagian berapa. Tangan saya yang berada di tepi meja terhenti.
Ibu bicara begitu tidak adil untuk saya. Ibu tertawa sinis. Adil atau tidak, hatimu yang tahu. Saya sudah tua, tapi belum pikun. Dito sedang mengancingkan kemejanya, bersiap ke toko. Ia mendengar semuanya tapi hanya menunduk mencari kunci motor. Saya menatapnya, ia menghindari tatapan saya dan berbisik, "Kamu buka toko duluan ya, pelanggan sebentar lagi datang." Satu kalimat itu cukup untuk membuat saya paham, ia tetap memilih untuk mengabaikan masalah, seolah jika tidak dilihat, lukanya akan sembuh sendiri. Tapi luka yang disebabkan oleh orang terdekat, semakin diabaikan justru semakin bernanah. Sejak hari itu, Ibu Ratna tidak lagi memarahi saya dengan suara keras. Ia menggunakan cara yang lebih halus tapi lebih menyakitkan. Saat makan, ia akan menghela napas, menantu zaman sekarang memang hebat, belum apa-apa sudah menuntut surat-surat. Saat ada tetangga yang datang membeli teko listrik, ia sengaja berkata, "Punya harta juga susah, sudah tua begini hanya takut anak-anak berebut." Tetangga itu mendengar separuh cerita dan menatap saya dengan aneh. Saya ingin menjelaskan, tapi menjelaskan kepada orang luar, hanya akan membuat saya terlihat bersalah. Sinta lebih lihai dari ibunya. Ia tidak lagi memaksa saya menandatangani, tapi terus mengucapkan kalimat-kalimat yang seolah-olah tidak disengaja. Siang hari, ia duduk di ruang tamu menelepon suaminya. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk saya yang sedang menyiangi sayuran di dapur mendengarnya. "Mas Aris, aku sudah bilang, di pesta syukuran ibu nanti umumkan saja yang jelas. Siapa yang tidak setuju, biar kerabat yang menilai. Aset orang tua, mana bisa orang luar ikut campur." Dua kata orang luar itu terdengar dingin di tengah rumah. Saya keluar menatap Sinta. "Kamu bilang aku orang luar." Sinta berbalik, matanya membelalak kaget. "Loh, Kak, aku lagi ngomongin hal lain. Kenapa kakak sensitif sekali? Atau jangan-jangan kakak memang sedang memikirkan hal itu, jadi dengar apapun langsung tersinggung?" Ibu Ratna yang duduk di kursi rotan langsung menimpali. Orang yang lurus hatinya tidak akan takut pada omongan. Saya berdiri di sana, merasa seperti didorong ke posisi yang serba salah. Bicara salah, diam pun salah. Jika membantah, mereka bilang saya kurang ajar. Jika diam, mereka semakin menjadi-jadi. Malamnya, saya berharap Dito akan bicara berdua dengan saya. Setidaknya ia harus bertanya kenapa saya sedih, kenapa saya bersikeras tidak mau tanda tangan. Tapi ia masuk kamar, meletakkan ponsel di meja, lalu duduk diam melepas jam tangannya. Saya menatapnya melalui cermin lemari. "Mas tidak mau bicara apa-apa denganku?" Ia menghela napas. "Rania, Mas capek sekali. Toko akhir tahun banyak kerjaan, kamu sama ibu kok tegang terus begini?" Mas di tengah-tengah jadi serba salah. Saya berbalik. "Mas tidak di tengah-tengah. Mas itu suamiku. Urusannya benar dan salah, kenapa Mas selalu bilang serba salah?" Dito mengerutkan kening. "Jangan paksa Mas memilih. Satu sisi ibu, satu sisi istri, Mas pilih siapapun akan dicap anak durhaka atau suami tidak setia." Mendengar itu, hati saya mendingin. Aku tidak menyuruh Mas memilih antara ibu dan istri. Aku hanya meminta Mas memilih kebenaran. Ia diam. Keheningan itu menjawab segalanya. Beberapa hari kemudian, saya tetap sibuk mengurus pesta syukuran. Bukan karena saya takut pada Ibu Ratna, tapi karena saya tidak ingin orang lain berkata menantu marah pada mertua lalu merusak acara. Saya tetap menelepon restoran untuk konfirmasi menu, memeriksa daftar tamu, memesan bunga tambahan, dan menyiapkan amplop untuk tim hiburan. Tapi di hati saya sudah berbeda. Setiap hal yang saya lakukan bukan lagi karena antusiasme ingin membuat keluarga suami bangga, melainkan sebagai sebuah kebaikan terakhir yang saya berikan pada diri saya sendiri. Saya ingin nanti saat melihat ke belakang, saya tidak malu karena telah bersikap picik. Sore 2 hari sebelum pesta, Sinta memberikan saya daftar tamu yang baru. Begitu melihatnya, saya sadar nama saya sudah dipindahkan dari meja utama. Baris Rania, menantu sulung tidak ada lagi. Sebagai gantinya, di akhir halaman tertulis, Kak Rania membantu menyambut tamu, koordinasi dengan restoran. Saya bertanya, siapa yang mengubah ini? Sinta tersenyum santai. Aku yang ubah biar praktis. Kakak kan cekatan, lebih cocok di luar menyambut tamu. Meja utama biar ibu duduk dengan Mas Dito, aku, dan beberapa paman bibi yang dituakan. Kakak jangan banyak pikiran, siapa yang ahli di bidangnya, kerjakan saja. Saya menatap tulisan itu lama. Saya tidak memperebutkan kursi di meja utama,
Tetapi cara mereka memindahkan saya ke pinggiran menunjukkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Di depan kerabat, saya tidak boleh punya posisi. Saya hanya boleh bekerja, tidak boleh diakui. Saya melipat daftar itu. Baik. Bagian mana yang perlu dibantu, aku akan bantu. Sinta sedikit terkejut, mungkin ia mengira saya akan marah. Ibu Ratna yang duduk di ruang tamu melihat ke arah kami, tatapannya tampak puas. Mungkin beliau pikir saya mulai takut. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, saya duduk sendirian di meja kasir. Lampu toko sudah dimatikan sebagian, hanya satu lampu kuning yang menerangi deretan panci stainless steel yang berkilauan samar. Saya membuka lemari arsip lama, mengeluarkan buku utang dari tahun-tahun lalu. Tumpukan kwitansi bank, beberapa surat yang sudah menguning. Saya tidak menangis lagi. Orang sering berkata, kalau posisi lemah ya harus pasrah, tapi saya berpikir sebaliknya. Posisi lemah justru harus berdiri lebih tegak, suara kecil justru harus bicara di saat yang tepat. Saya tidak ingin merebut rumah atau harta siapapun. Saya hanya tidak akan membiarkan siapapun menggunakan status menantu untuk memaksaku menghapus 13 tahun hidupku. Saya membuka laci paling bawah. Pintu lemari kayu yang sudah tua berderit pelan. Debu di tepi map membuat tangan saya kotor. Di dalamnya ada berkas-berkas lama dari masa toko masih berantakan. Faktur pembelian, berita acara rekonsiliasi utang, surat tagihan bank, kontrak jual beli yang sudah menguning. Saya berjongkok di lantai keramik, menarik keluar setiap tumpukan. Toko saat itu sudah hampir gelap total, hanya lampu kuning di atas meja kasir yang menyala. Panci-panci di rak memantulkan cahaya samar, tampak seperti mata-mata yang diam-diam menyaksikan. Saya menemukan tumpukan rekening koran dari tahun itu. Kertasnya sedikit berubah warna, tetapi baris transfer masih jelas. 800 juta rupiah dari rekening Rania ke rekening Dito. Keterangannya, pembayaran utang bank, toko keluarga. Saya menatap tulisan itu lama. Hari saat saya mentransfer uang itu, saya tidak pernah berpikir suatu hari harus mengeluarkannya untuk membuktikan jasa saya pada keluarga suami sendiri. Saya hanya berpikir sederhana, suami istri sudah satu atap, saat sulit harus saling menopang. Saya tidak menyesali uangnya, saya menyesali kepercayaannya. Uang yang hilang bisa dicari lagi, tapi kepercayaan yang diinjak-injak oleh orang terdekat sulit untuk kembali utuh. Saya memasukkan salinan itu ke dalam map plastik. Kemudian, saya mencari akta jual beli tanah di kampung. Stempel notarisnya masih merah, pihak penjual adalah saya. Asetnya adalah sebidang tanah kecil di dekat saluran irigasi, aset pribadi peninggalan ayah saya. Memegang surat itu, saya teringat ibu saya yang duduk di teras kantor notaris, tangannya meremas sapu tangan hingga kusut. Ibu tidak melarang, tapi matanya merah. Saat itu saya pikir saya melakukan hal yang benar. Sekarang saya pikir, hal yang benar tidak salah, hanya saja orang yang menerimanya belum tentu menghargainya. Saya mengambil ponsel, memotret setiap halaman dan menyimpannya di folder khusus. Saya menamai folder itu dokumen pribadi. Hanya 2 kata, tapi hati saya mencelos. 13 tahun menjadi menantu, semua hal saya anggap milik keluarga, utang keluarga, urusan keluarga, kehormatan keluarga, toko keluarga. Sampai saat dipaksa menandatangani surat yang menghapus semuanya, saya baru sadar bahwa saya butuh bagian dari hidup saya yang disebut jelas sebagai milik saya. Saya membuka komputer lama di meja kasir. Komputer berjalan lambat, kipasnya berisik. Saya masuk ke kotak surat lama, mencari email dengan PT Perkakas Sentosa, tabel perbandingan utang, rencana pembayaran bertahap, konfirmasi penyesuaian untuk barang yang salah hitung. Ada email yang terkirim hampir jam 12 malam. Ada email yang saya tulis saat anak saya demam, baru mengetik beberapa baris, saya kembali untuk mengompresnya. Saya mencetak email-email penting, menyusunnya berdasarkan tanggal. Saya tidak melakukan ini untuk mengeluh. Saya hanya ingin jika ada yang bertanya, saya bisa menjawab dengan bukti, bukan dengan air mata. Lalu saya mencari di ponsel, pesan-pesan lama dari Dito. Pesan dari tahun itu, ia pernah menulis, tanpa kamu, mungkin toko Mas sudah bangkrut, Mas berutang seumur hidup padamu. Saya membacanya berulang kali, tidak lagi merasa hangat, hanya merasa pedih. Orang yang pernah bilang berutang seumur hidup padaku, sekarang malah menyuruhku tanda tangan demi ketenangan ibunya. Hidup ini memang punya kalimat-kalimat yang saat miskin terdengar tulus, saat berkecukupan terdengar seperti angin lalu. Saya memotret layar, mengirim salinannya ke email pribadi saya.
Ibu saya pernah berpesan, kebaikan tanpa bukti, suatu saat bisa jadi masalah tanpa nama. Dulu saya masih tertawa, bilang ibu terlalu jauh berpikir. Sekarang saya baru paham, wanita tidak harus hidup penuh curiga, tetapi juga jangan terlalu polos sampai menyerahkan semua jalan keluarnya untuk dipegang orang lain. Saat sedang mencari map lagi, saya melihat di baki mesin printer ada setumpuk kertas baru yang tersangkut. Di lembar teratas, ada tulisan tebal. Proposal pengajuan kenaikan batas kredit agen Sentosa, PT Perkakas Sentosa. Jantung saya berdebar kencang. Saya menarik seluruh tumpukan itu. Di dalamnya ada draft informasi toko, proyeksi pemesanan barang baru, dan batas kredit yang diajukan, 2,5 miliar rupiah. Angka itu tidak kecil. Toko memang butuh stok barang di akhir tahun, tetapi tidak pernah perlu menaikkan batas kredit sebesar itu secara tiba-tiba, apalagi saat gudang masih penuh dengan stok panci, penyaring air, dan kipas angin. Saya tidak langsung panik. Orang yang marah mudah bicara salah, dan bicara salah berarti kehilangan posisi. Saya hanya memotret setiap halaman, lalu meletakkan tumpukan kertas itu kembali ke tempat semula. Sesuatu yang belum jelas, simpan dulu di hati. Jika ular masih di dalam lubang, jangan terburu-buru memukul rumput agar ia tidak kabur. Saya mengumpulkan semua dokumen yang saya temukan, mengikatnya dengan karet gelang, lalu memasukkannya ke dalam tas kain. Sebelum naik ke kamar, saya menoleh ke altar ayah mertua di ruang tengah. Foto Bapak Ardi tampak hening di bawah lampu merah. Saya menyatukan tangan dan berdoa dalam hati, Ayah, Rania tidak ingin membuat kekacauan di rumah ini, tapi Rania juga tidak bisa membiarkan orang lain menjadikan Rania sebagai benalu. Saat itu, saya ingin bertanya kepada Anda semua. Jika Anda berada di posisi saya, setelah bertahun-tahun berkorban untuk sebuah keluarga, lalu dipaksa menandatangani surat yang menghapus semua jasa, apakah Anda akan terus diam demi kedamaian, atau diam-diam mengumpulkan bukti untuk menyelamatkan diri? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Sebab terkadang dalam hidup, yang membuat seseorang sadar bukanlah sebuah tamparan, melainkan momen ketika menyadari bahwa kebaikannya sedang dijadikan talenan untuk dicincang orang lain. Malam itu saya tidak banyak tidur, tapi anehnya, hati saya tidak lagi sekacau beberapa hari sebelumnya. Masih sakit, masih sedih, tetapi di bawah kesedihan itu ada sesuatu yang lain yang tumbuh. Bukan kebencian, melainkan kesadaran. Belakangan, setelah semua terbongkar, saya baru tahu, Sinta tidak hanya ingin menyingkirkan saya dari pembukuan karena benci. Ia butuh uang, sangat butuh. Toko kosmetiknya di Jakarta dari luar terlihat mewah. Kaca depannya dihiasi stiker model berkulit putih mulus, di dalamnya lampu terang benderang, rak-raknya penuh lipstik, bedak, krim, dan parfum. Di media sosial, foto-foto Sinta selalu terlihat indah. Hari ini pelanggan memborong, besok barang baru datang langsung ludes. Orang luar mengira bisnisnya meroket, tetapi di balik kemewahan itu ada gudang yang penuh barang tak laku. Beberapa jenis kosmetik yang ia beli atas saran seorang kenalan di kota ternyata penjualannya lambat. Ada yang kemasannya bagus, tapi pelanggan mengeluh tidak cocok di kulit. Ada yang hampir kedaluarsa, sudah didiskon pun tidak ada yang mau beli. Biaya sewa ruko, gaji karyawan, iklan, dan modal barang terus menumpuk. Sinta yang gengsinya tinggi tidak berani menutup toko, apalagi jujur pada keluarga suaminya. Aris, suami Sinta, mulai curiga. Penagih utang terus menelepon, bahkan ada yang datang ke tokonya, membuat pelanggan yang baru masuk langsung berbalik pergi. Sinta terbiasa hidup dalam pujian, ia tidak tahan melihat orang menatapnya dengan kasihan. Kepada Ibu Ratna, ia hanya berkata ringan, "Aku lagi seret modal sementara, Bu, sekali putaran juga beres." Tapi utang yang sebenarnya lebih dari 1 miliar rupiah, ia sembunyikan rapat-rapat. Ibu Ratna sangat menyayangi putrinya sampai buta. Terhadap saya, beliau menghitung setiap 1.000 rupiah untuk sayur, setiap biaya listrik dan air, setiap bola lampu yang diganti. Tapi untuk Sinta, hatinya selalu luluh. Beliau sering berkata, anak perempuan sudah menikah jauh, kalau tidak mengandalkan ibunya, mau mengandalkan siapa? Kalimat itu terdengar penuh kasih, tetapi menyayangi anak tanpa tahu benar, dan salah sama saja seperti menutup mata, cepat atau lambat pasti akan tersandung. Sinta sadar, jika terus meminta uang tunai, ibunya juga tidak akan sanggup. Toko Perkakas Sentosa di akhir tahun harus menyetok barang, uang di brankas tidak bisa ditarik sembarangan. Jadi, ia memikirkan jalan yang lebih nekat,
menggunakan reputasi toko ibunya untuk meminta kenaikan batas kredit dari PT Perkakas Sentosa menjadi 2,5 miliar rupiah. Rencana Sinta sekilas terdengar cerdik. Ia berencana atas nama toko memesan sejumlah besar kompor induksi, penyaring air, panci, dan kipas angin. Begitu barang datang, sebagian akan ia jual cepat ke beberapa kenalan di Jakarta untuk membayar utangnya. Sementara utang ke PT Sentosa, ia pikirkan nanti, ditunda beberapa bulan sambil mencari cara lain. Tapi bisnis bukanlah permainan petak umpet. Barang punya faktur, utang punya tanggung jawab. Satu tanda tangan yang salah bisa menjadi jerat di leher orang yang tidak tahu apa-apa. Sinta tahu saya sangat teliti dengan pembukuan. Jika proposal itu melewati tangan saya akan langsung melihat kejanggalan. Toko memang butuh tambahan barang akhir tahun, tapi tidak mungkin tiba-tiba meminta batas kredit sebesar itu ketika gudang masih penuh stok. Saya juga pasti akan bertanya, barang ini akan dijual ke siapa, bagaimana arus kasnya, dan berapa margin keuntungannya. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah hal wajar bagi seorang akuntan, tapi bagi Sinta saat itu, pertanyaan itu adalah tembok penghalang. Karena itu, hal pertama yang Sinta lakukan adalah menyingkirkan saya dari posisi kvalek dengan PT Sentosa. Telepon di toko hari itu adalah untuk membuka jalan, tapi mengganti email saja tidak cukup. Proposal kenaikan kredit tetap memerlukan surat persetujuan internal, yang di dalamnya ada tanda tangan orang yang bertahun-tahun mengurus pembukuan. Orang itu adalah saya. Karena saya tidak mau tanda tangan, Sinta memilih cara terburuk. Ia mengambil beberapa nota pembelian lama dari lemari arsip, di mana ada tanda tangan saya di bagian bawah. Tanda tangan saya tidak rumit, hanya sedikit miring ke kanan, dengan goresan akhir yang khas. Sinta memotretnya dan mengirimkannya ke seorang kenalan yang biasa membuat dokumen. Orang itu meniru tanda tangan saya di surat pernyataan bahwa toko mampu menerima batas kredit tambahan dan semua risiko telah diperiksa oleh penanggung jawab pembukuan. Ibu Ratna tidak secara langsung ikut memalsukan, tetapi beliau tahu Sinta sedang mengurusnya sendiri agar proposalnya cepat diproses. Saat itu beliau tidak bertanya lebih jauh, atau lebih tepatnya, beliau sengaja tidak bertanya, karena jika bertanya, beliau harus menghentikan putrinya. Dan baginya, saat anak kandungnya dalam bahaya, semua hal bisa ditoleransi. Sedangkan saya, menantunya, disingkirkan dari proposal itu hanyalah masalah sepele. Dito tahu sebagian, tapi tidak semua. Ia tahu ibu dan adiknya ingin saya menandatangani surat sebelum pesta. Ia tahu Sinta butuh uang, tapi ia tidak tahu proposal itu sudah berisi tanda tangan palsu saya. Mungkin juga ia tidak mau tahu. Karena jika tahu, ia harus memilih. Dan seumur hidupnya, Dito paling takut harus memilih antara kebenaran dan kedamaian palsu. Proposal itu dikirim ke PT Perkakas Sentosa pada sore hari sebelum pesta. Jika semua lancar, setelah syukuran, pesanan besar itu akan disetujui. Sinta akan punya barang untuk diputar jadi uang, Ibu Ratna punya alasan untuk pamer putrinya hebat, dan saya akan disingkirkan dari pembukuan dengan selembar kertas yang sedang mereka tunggu untuk saya tanda tangani. Tetapi manusia berencana, Tuhan menentukan. Di Departemen Manajemen Risiko PT Sentosa, seorang karyawan senior menyadari bahwa tanda tangan di proposal baru itu tidak terlihat sama dengan tanda tangan saya di dokumen-dokumen lama. Goresan awalnya terlalu kaku, goresan akhirnya terlalu panjang, seperti orang yang berusaha meniru, tapi tidak terbiasa dengan tekanan pena saya. Karyawan itu melapor kepada Bapak Hermawan, Direktur perusahaan. Bapak Hermawan bukan orang asing. 8 tahun lalu, beliau pernah mendengar dari Departemen Penagihan tentang seorang menantu dari agen di kota kecil yang membawa setumpuk dokumen ke Jakarta, menunggu seharian hanya untuk mencocokkan setiap angka. Beliau tahu, jika bukan karena saya, toko itu sudah lama kehilangan status agennya. Karena itu, ketika melihat proposal atas nama saya tetapi dengan tanda tangan yang aneh, beliau tidak langsung menyetujuinya. Beliau hanya berpesan pada stafnya, saya ingin bertemu langsung dengan Bu Rania. Masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Di mejanya saat itu juga ada undangan syukuran Ibu Ratna yang dikirim toko minggu sebelumnya. Undangan merah dengan huruf emas yang terlihat sangat mewah. Bapak Hermawan memasukkan proposal yang mencurigakan itu ke dalam tasnya, memutuskan untuk bertanya langsung saat menghadiri pesta. Sementara saya, saat itu masih belum tahu tanda tangan saya telah disalahgunakan. Saya hanya merasa ada hawa dingin yang menjalar, seperti orang yang berdiri di bawah langit mendung sebelum hujan. Di rumah itu, semua orang mengira saya hanyalah wanita yang tahu cara bersabar. Mereka tidak tahu, sabar bukan berarti buta.
Dan sekali kebenaran meninggalkan jejak, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk menampakkan dirinya. Pagi tanggal 18 Desember, saya bangun jam 4 pagi. Langit masih gelap, di luar hanya terdengar suara angin yang melewati pot-pot bunga krisan di teras. Toko di depan masih sepi, papan nama belum menyala, jalanan provinsi juga lebih lengang dari biasanya. Saya mencuci beras ketan untuk memasak nasi tumpeng, menaruh ayam jantan yang sudah dibersihkan sejak kemarin di atas kompor untuk direbus. Sambil menunggu air mendidih, saya menyeduh teh melati, membersihkan altar ayah mertua, lalu mengganti vas bunga dengan yang baru. Bapak Ardi sudah meninggal 5 tahun, tetapi setiap kali ada acara besar, saya biasa menyalakan dupa untuknya lebih dulu. Melihat fotonya di bawah lampu merah, saya berdoa dalam hati, "Ayah, hari ini adalah hari bahagia Ibu." Rania hanya berharap semuanya berjalan lancar, jangan sampai keluarga kita menjadi bahan tertawaan orang. Meskipun berkata begitu, hati saya tidak tenang. Map berisi dokumen di dalam tas kain masih tersimpan di dasar lemari. Saya sudah memotret surat-surat penting, sudah mengingatkan diri untuk tetap waspada, tetapi jauh di dalam hati masih ada sedikit harapan. Saya berharap Ibu Ratna hanya gegabah karena gengsi. Saya berharap Dito pada akhirnya akan mengerti. Saya berharap Sinta, meskipun perhitungan, tidak akan melakukan hal yang terlalu salah. Orang yang hidup lama dalam keluarga memang begitu. Meskipun disakiti, tetap mencoba mencari alasan untuk percaya pada orang terdekat sekali lagi. Jam 5.30, Ibu Ratna turun. Beliau mengenakan setelan sutra coklat untuk ritual pagi, rambutnya masih tergulung roll. Melihat sesajen sudah hampir siap, beliau hanya melirik dan berkata, "Ayamnya agak kecil." Saya menjawab pelan, "Iya, Bu. Saya pilih ayam kampung, dagingnya lebih padat." "Nanti di restoran kan masih ada hidangan utama." Beliau tidak berkomentar lagi, hanya menyatukan tangan dan berdoa lama sekali. Saya berdiri di belakangnya, kedua tangan di depan perut, mencium aroma dupa yang bercampur dengan wangi nasi panas dan irisan daun jeruk. Saat itu, hati saya tiba-tiba melunak. Bagaimanapun juga, beliau adalah ibu mertua saya, ibu dari Dito, dan nenek dari anak-anak saya. Syukuran untuk orang tua adalah hal yang membawa berkah. Saya tidak ingin hari ini dinodai oleh perselisihan. Jam 7.30, saya sudah berada di restoran Kencana. Mbak Sari, sang manajer, begitu melihat saya langsung menghampiri. "Bu Rania, datangnya pagi sekali. Kami sedang menata taplak meja, Ibu tolong periksa denahnya sekali lagi ya." Saya mengangguk, membawa daftar dan berkeliling. 28 meja sudah diatur sesuai posisi. Meja kerabat dekat panggung, kelompok lansia di sebelah kiri agar mudah tampil. Rekanan bisnis duduk di sebelah kanan. Saya memeriksa bunga di gerbang, kue ulang tahun di meja pajangan, mikrofon, layar proyektor, dan amplop untuk tim hiburan. Dari dapur, aroma kaldu dan lumpia goreng tercium wangi. Saya berpesan lagi pada pramusaji, "Untuk meja orang tua, hidangannya dikeluarkan pelan-pelan ya, sup harus panas. Kalau meja anak-anak minta tambah minuman, tolong dicatat terpisah." Mbak Sari tersenyum, "Ibu tenang saja. Saya lihat Ibu lebih detail dari penyelenggara acara profesional." Saya tersenyum masam, "Penyelenggaranya Ibu Ratna, saya mungkin hanya panitia pelaksana." Hari itu saya mengenakan kebaya biru tua yang saya jahit sendiri tahun lalu, modelnya sopan dan dewasa. Rambut saya disanggul rendah, wajah hanya sempat memakai lipstik tipis karena sejak pagi belum duduk tenang. Tepat jam 8 lebih, Sinta masuk. Ia mengenakan kebaya merah muda, rambutnya ditata ikal, kuku-kukunya berkilauan. Begitu melihat saya, Sinta menatap dari atas ke bawah lalu tersenyum. "Kak Rania sederhana sekali ya, tapi memang cocok untuk di belakang panggung, biar mudah mondar-mandir." Saya tidak ingin berdebat di hari syukuran ini, hanya bertanya, "Kamu sudah antar Ibu ke ruang rias?" "Sudah, Ibu cantik sekali." "Oh ya, Kakak ke ruang tunggu sebentar ya, ada yang mau aku bicarakan." Mendengar kata ruang tunggu, hati saya sudah terasa berat. Tapi saya tetap mengikuti Sinta melewati koridor di belakang aula. Ruangan kecil itu hanya berisi satu meja bundar, beberapa kursi plastik, dan rak untuk menggantung kebaya cadangan. Di atas meja, tumpukan kertas yang sudah saya kenal tergeletak seperti jebakan yang sudah dipasang. Sinta menarik kursi dan duduk. Suaranya tidak lagi semanis di luar. "Kakak tanda tangan saja. Sebentar lagi tamu datang, Ibu mau pidato, jangan sampai hari bahagia Ibu jadi berantakan karena Kakak." Saya berdiri diam. Aku sudah bilang, surat yang isinya tidak benar,
aku tidak akan tanda tangan. Pintu terbuka, Ibu Ratna masuk dengan kebaya merah bersulam benang emas, lehernya dihiasi kalung besar. Rambutnya disanggul tinggi, wajahnya dirias tebal. Dari luar, ia benar-benar terlihat seperti seorang ibu yang bahagia dan dihormati. Tapi tatapannya pada saya sangat dingin. Kamu masih keras kepala? Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tidak keras kepala, Bu. Saya hanya minta isinya diperbaiki. Saya tidak menuntut rumah Ibu, tapi saya tidak bisa menandatangani surat yang menyatakan saya tidak punya kontribusi uang maupun tenaga. Ibu Ratna tertawa sinis. Hari ini syukuran saya, bukan pengadilan tempat kamu mengungkit jasa. Saya menoleh ke pintu. Dito sudah berdiri di sana, kemeja putihnya dasinya sedikit miring. Ia tidak menatap lurus ke arah saya. Kedua tangannya terus meremas saku celana seperti orang yang berdiri di tengah kebakaran tapi hanya khawatir bajunya kusut. Saya memanggil pelan, Mas Dito. Ia mengangkat kepala, wajahnya lelah. Rania, tanda tangan saja. Cuma satu tanda tangan, jangan bikin semuanya rumit hari ini. Satu tanda tangan saja. Orang yang tidak harus menandatangani memang selalu bicara ringan. Mereka tidak paham, ada tanda tangan yang tidak hanya membekas di kertas, tetapi juga di kehormatan seumur hidup. Saya melangkah ke meja, mengambil tumpukan kertas itu, lalu meletakkannya kembali dengan rapi di depan Ibu Ratna. Saya minta maaf, Bu. Hari ini saya akan tetap mengurus pesta sampai selesai. Tapi surat ini, saya tidak akan tanda tangan. Suasana di ruangan membeku. Di luar, suara MC yang sedang mencoba mikrofon terdengar. Tes. Tes. Kepada para tamu yang terhormat. Suara itu terdengar ceria, kontras dengan ruangan kecil yang penuh ketegangan. Ibu Ratna menatap saya lekat-lekat, kedua tangannya mencengkeram erat dompet hitamnya. Sinta berdiri, matanya menajam. Dito menghela napas seolah-olah sayalah pembuat onar hari ini, bukan surat yang penuh kebohongan itu. Saya tetap berdiri tegak. Karena saya tahu, jika saat ini saya menunduk, bukan hanya surat itu yang akan ditandatangani, tetapi seluruh 13 tahun hidup saya juga akan dihapus oleh tangan saya sendiri. Ibu Ratna membuka dompet hitamnya. Awalnya saya pikir beliau akan mengambil tisu atau ponsel untuk memanggil orang lain agar membujuk saya, tapi tidak. Beliau mengeluarkan selembar uang Rp500.000, lalu melemparkannya lurus ke arah saya. Lembaran uang itu menyentuh pipi saya, lalu jatuh ke lantai keramik yang mengkilap. Suara kertas yang menyentuh lantai sangat pelan, tapi di telinga saya saat itu terdengar seperti tamparan yang menggema di seluruh ruangan. Ibu Ratna menggeram, ambil uang itu dan pergi kemanapun kamu mau. Hari ini saya tidak mau lihat mukamu di sini lagi. Saya berdiri membeku, bukan karena uangnya, apalagi karena takut padanya. Saya hanya tidak menyangka, orang yang pernah menggenggam tangan saya sambil menangis, yang pernah berkata jasamu akan ibu ingat, kini bisa menggunakan uang untuk mengusir saya dari pesta yang saya urus dari awal hingga akhir. Sinta diam beberapa detik, lalu membuang muka, seolah takut pemandangan itu akan merusak riasannya. Dito maju selangkah, tapi kemudian berhenti. Ia melihat uang di lantai, melihat ibunya, lalu melihat saya. Pada akhirnya, ia tetap memilih diam. Tenggorokan saya kering. Ibu mengusir saya dari pesta syukuran ibu? Ibu Ratna tertawa dingin. Kamu masih sadar ini pesta syukuran saya? Kalau sadar, jangan berdiri di sini bikin masalah. Sebelum jam 10 malam ini, kamu tidak boleh pulang ke rumah. Kalau tamu sampai melihatmu dan bertanya-tanya, saya malu. Saya menatapnya. Kebaya merah bersulam benang emas di dadanya tampak menyala. Simbol panjang umur itu seharusnya melambangkan kebahagiaan, restu, dan keluarga yang rukun. Tapi kata-kata yang baru saja beliau ucapkan lebih dingin dari lantai keramik di bawah kaki saya. Saat itu, pintu sedikit terbuka. Seorang pramusaji restoran yang membawa nampan teh lewat. Ia berhenti sejenak saat melihat uang di lantai, melihat wajah saya yang pucat, dan Ibu Ratna yang sedang menunjuk-nunjuk. Ibu Ratna langsung membentak pelan, lihat apa? Keluar. Gadis itu menunduk meminta maaf lalu bergegas pergi. Tapi tatapan kagetnya sudah memberitahu saya, penghinaan ini tidak lagi bisa disimpan dalam 4 dinding. Sinta mendekati saya, suaranya dibuat seolah menasihati, Kak Rania, pergi dulu saja, ibu lagi emosi. Hari ini tamunya banyak, kakak di sini malah bikin semua orang tidak nyaman. Saya menatap Sinta. Ia tidak kasihan pada saya. Ia hanya takut sandiwara ibu dan anak ini akan gagal sebelum pertunjukan dimulai. Saya menoleh ke Dito.
Ini terakhir kalinya pagi itu saya masih menunggunya. Mas juga mau aku pergi? Dito menggigit bibir, matanya memerah tapi tetap lemah, tetap menghindar seperti biasanya. Kamu keluar dulu sementara ya. Nanti Mas telepon. Hari ini ibu lagi emosi, jangan dilawan. Saya tertawa. Tawa yang kering sampai saya sendiri merasa aneh. Dilempari uang ke muka dan Mas bilang jangan dilawan? Ia menunduk. Cukup. Di kebaya saya saat itu tersemat sebuah papan nama kecil. Sinta yang menyiapkannya, katanya agar saat foto keluarga semua orang tahu posisinya. Di situ tertulis 4 kata, menantu sulung. Saya mengulurkan tangan untuk melepasnya. Peniti kecilnya sedikit tersangkut, membuat goresan kecil di kain biru tua. Sakit, tapi goresan di kain lebih mudah dilihat daripada luka di hati. Saya meletakkan papan nama itu di meja, tepat di samping tumpukan surat yang belum ditandatangani. Status menantu sulung ini, hari ini saya kembalikan. Ibu butuh orang untuk pajangan, bukan orang yang punya harga diri. Ibu Ratna marah hingga bibirnya gemetar. Kamu jangan bicara kurang ajar. Saya menatapnya, suara saya pelan tapi jelas. Saya masih memanggil ibu-ibu, tapi mulai hari ini, saya tidak akan lagi menjadi latar belakang untuk siapapun. Di luar, musik pembukaan pesta mulai terdengar. MC menguji suaranya untuk terakhir kali. Tamu mulai berdatangan. Terdengar suara orang saling sapa, suara anak-anak berlarian, dan tawa para lansia. Selamat ulang tahun ya, Bu. Semoga sehat selalu. Semua suara itu terdengar bahagia hingga terasa menyakitkan. Saya membungkuk, bukan untuk memungut uang, tetapi untuk merapikan ujung kebaya yang terlipat. Uang 500.000 itu masih tergeletak di lantai. Saya biarkan saja. Ada hal-hal yang dilemparkan orang untuk menghina kita. Jika kita memungutnya, mereka akan mengira kita menerima harga itu. Saya melangkahi uang itu dan berjalan ke pintu belakang. Koridor di belakang restoran sempit dan agak gelap. Bau makanan dari dapur tercium, ayam kukus, lumpia goreng, kaldu panas, nasi wangi. Hidangan yang saya pilih sendiri untuk hari bahagia ibu mertua saya. Namun saya, orang yang mengurus setiap detailnya, diusir sebelum tamu sempat duduk. Sampai di halaman belakang, matahari pagi terasa menyengat. Dari depan aula, suara MC terdengar sangat jelas. Yang terhormat para tamu undangan, yang terhormat seluruh keluarga besar. Ponsel di saku kebaya saya bergetar. Dito, saya melihat layarnya menyala, lalu mematikannya. Untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, saya tidak berlari ke arah panggilan suami saya. Saya berjalan lurus ke gerbang belakang. Sepatu hak tinggi saya beradu dengan lantai, setiap langkahnya seperti memutus satu helai benang kesabaran yang telah mengikat saya terlalu lama. Saya berjalan menyusuri jalan kecil di belakang restoran Kencana. Jalan itu jarang dilalui orang. Satu sisinya adalah dinding dapur restoran yang berbau minyak, sisi lainnya adalah rerumputan liar yang menuju ke sungai kecil yang membelah kota. Sinar matahari bulan Desember tidak sepanas musim kemarau, tetapi memantul di aspal dan membuat mata saya silau. Dari depan aula, suara MC masih terdengar lewat pengeras suara, semoga Ibu Ratna diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat. Orang-orang sedang mendoakan ibu mertua saya agar diberkahi dengan keluarga yang rukun, sementara beberapa menit yang lalu, beliau baru saja melemparkan uang ke wajah menantunya dan mengusirnya. Benar, ada hal-hal yang dari luar tampak indah, di dalamnya sudah lama robek. Saya berjalan ke tepi sungai. Di sana ada sebuah bangku batu tua di bawah pohon bungur. Bulan Desember, pohon itu tidak lagi berbunga, hanya menyisakan beberapa daun kering. Saya duduk, melepaskan sepatu hak tinggi saya. Tumit saya lecet dan merah karena sejak pagi sibuk mengurus sesajen, memeriksa meja, dan memberi arahan pada juru masak. Saat masih di dalam tadi, saya tidak merasakannya. Begitu duduk sendirian, rasa sakitnya baru terasa. Tapi sakit di kaki tidak ada apa-apanya dibanding sakit di hati saya. Saya menatap kebaya biru tua saya yang ujungnya sedikit kotor. Tiba-tiba air mata jatuh. Saya tidak menangis karena uang 500.000. Uang itu tidak cukup untuk membeli satu meja hidangan hari ini, apalagi membeli 13 tahun saya berbelanja, memasak, mengurus pembukuan, menagih utang, merawat anak, dan mendampingi suami. Saya menangis karena di mata ibu mertua saya, setelah semua yang saya lakukan, saya hanya seharga beberapa lembar uang yang ia lemparkan ke lantai. Ponsel bergetar terus-menerus. Dito menelepon, lalu Sinta, lalu nomor telepon toko.
saya hanya menatap layar yang menyala dan mati bergantian. Saya tidak menjawab. Jika mereka butuh saya untuk meminta maaf, mereka sudah melakukannya di ruang tunggu tadi. Jika sekarang mereka menelepon hanya untuk menyuruh saya kembali demi menjaga citra keluarga, saya tidak punya tenaga lagi untuk mendengar satu kalimat pun. Saya membuka pesan dari ibu saya. Ibu menulis, ibu sudah hampir sampai, bawa oleh-oleh teh melati untuk besan. Kamu di mana, nak? Biar ibu berikan. Saya melihat tulisan itu, air mata semakin deras. Ibu saya, Ibu Anissa, datang dari kampung naik ojek. Pasti masih mengenakan baju sederhana, tangannya memeluk kotak teh sebagai tanda hormat dari keluarga saya untuk keluarga suami. Beliau belum tahu putrinya baru saja diusir, belum tahu orang telah melemparkan uang ke wajah putrinya. Saya ingin menelepon ibu, tapi takut begitu mendengar suaranya, saya akan menangis terseduh-seduh. Saya hanya membalas, ibu masuk restoran dulu saja, Rania lagi ada urusan sebentar. Tiba-tiba, hati saya terasa sangat getir. Sampai saat dihina pun, saya masih takut ibu saya sedih, takut keluarga besan malu, takut pestanya kacau. Wanita memang seringkali menderita karena selalu memikirkan orang lain lebih dulu. Saat memikirkan diri sendiri, semuanya sudah terlambat. Di dalam aula saat itu, semua berjalan sesuai rencana. Belakangan Mbak Sari menceritakan, Ibu Ratna duduk di meja utama, tersenyum sangat ceria, menerima setiap ucapan selamat. Jika ada yang bertanya di mana menantu sulungnya, beliau menjawab santai, oh, dia lagi sibuk di toko sebentar, ada kiriman barang baru. Sebentar lagi juga datang. Sinta berdiri di samping ibunya, merapikan selendang, membantu MC mengundang tamu berfoto. Ia mengenakan kebaya merah muda, tersenyum anggun, benar-benar seperti seorang putri yang berbakti. Dito duduk di meja utama, tapi wajahnya pucat. Ia sesekali melihat ke arah pintu, tangannya memegang ponsel di bawah meja, terus-menerus menelepon. Mungkin ia mulai takut, tapi ketakutannya saat itu belum tentu karena saya terluka. Bisa jadi ia takut tamu bertanya, takut ibunya marah, takut pesta yang megah itu melenceng dari skenario. Saya duduk di tepi sungai, mendengar angin berdesir. Sebuah perahu kecil yang membawa sayuran lewat. Pria di perahu itu menatap ke arah saya, lalu kembali mendayung. Kehidupan di luar sana terus berjalan, hanya saya yang seolah terdampar di sebuah sungai yang kering. Seorang anak penjual koran lewat, melihat saya menunduk, ia bertanya pelan, "Tante kenapa? Sakit kaki ya?" Saya menyeka air mata, mencoba tersenyum. "Iya, Dik, sakit sedikit." Anak itu menyodorkan beberapa lembar koran, suaranya jernih. "Tante beli satu ya, siapa tahu nanti sore tante tidak sedih lagi." Saya tertawa di tengah air mata. Kalimat anak kecil itu terdengar seperti sebuah penghiburan. Saya membeli 2 lembar, bukan karena ingin membaca, tetapi karena saat itu saya butuh mendengar suara orang yang tidak menghakimi saya. Hampir jam 11, ponsel bergetar lagi. Saya kira masih dari keluarga suami, jadi saya berniat mematikannya. Tetapi di layar muncul sebuah nomor tak dikenal. Saya menatapnya beberapa detik, lalu mengangkatnya. Di seberang sana, suara seorang pria terdengar sopan. "Permisi, apa ini dengan Ibu Rania?" "Saya Hermawan dari PT Perkakas Sentosa." Saya langsung duduk tegak. "Iya, saya Rania." Bapak Hermawan berkata perlahan, "Saya sedang berada di acara syukuran Ibu Ratna. Ada sebuah proposal atas nama Ibu terkait kenaikan batas kredit sebesar 2,5 miliar rupiah. Saya butuh Ibu kembali untuk verifikasi langsung." Saya menggenggam erat ponsel. Angin sungai membuat punggung saya terasa dingin. Potongan-potongan kecurigaan beberapa hari terakhir tiba-tiba menyatu menjadi sebuah gambaran yang jelas dan menakutkan. Telepon yang diterima Sinta, draft di mesin printer, usaha menyingkirkan saya dari pembukuan, dan surat paksaan pagi tadi. Saya bertanya lagi, "Pak Hermawan, maksud Bapak, proposal itu ada tanda tangan saya?" "Betul. Tapi pihak kami merasa tanda tangannya tidak cocok dengan dokumen lama. Jika Ibu tidak melakukan verifikasi, perusahaan terpaksa akan menghentikan transaksi dan menyerahkannya ke bagian hukum." Saya memejamkan mata sejenak. Saat ini, masalahnya bukan lagi sekadar penghinaan antara mertua dan menantu. Ini sudah menjadi masalah hukum, tanggung jawab utang, dan nama saya yang tertera di dokumen yang tidak pernah saya tanda tangani. Saya berdiri, memakai kembali sepatu hak tinggi saya. Tumit saya terasa sakit, tetapi pikiran saya menjadi jernih.
Saya menyeka wajah, merapikan kebaya, menatap permukaan air yang berkilauan. Kali ini, saya kembali bukan karena mereka memanggil. Saya kembali karena kebenaran memanggil nama saya. Saya tidak langsung masuk ke aula. Saya berdiri di bawah teras belakang restoran, tangan masih memegang ponsel. Angin sungai membuat ujung kebaya biru tua saya sedikit bergoyang. Suara Bapak Hermawan di ujung telepon masih tenang, tapi setiap katanya jelas. Bu Rania, ini perlu diverifikasi langsung. Jika tanda tangan itu bukan milik Ibu, proposal ini tidak bisa diproses secara normal. Saya menelan ludah. Iya Pak, saya mengerti. Saya sudah di dekat restoran, akan segera masuk. Setelah menutup telepon, saya terdiam beberapa saat. Saya melihat ke bawah, ke sepatu hak tinggi saya, ke lecet di kaki saya, lalu ke ujung kebaya yang kotor. Sebagian dari diri saya ingin pergi jauh-jauh, tapi bagian lain, bagian yang telah tertekan selama beberapa hari terakhir, justru menjadi sangat tenang. Orang bisa mengusir saya dari pesta, bisa menyebut saya serakah, bisa melemparkan uang ke wajah saya. Tapi mereka tidak punya hak menggunakan tanda tangan saya untuk proposal senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Saya mengambil tisu, menyeka wajah, merapikan sanggul, lipstik saya sudah hampir pudar. Saya hanya punya satu lipstik kecil di saku. Saya mengoleskannya tipis-tipis, bukan untuk tampil cantik, tapi agar saat melangkah masuk, saya tidak terlihat seperti orang yang baru saja dikalahkan. Di dalam aula saat itu, pesta sedang memasuki acara puncak. Latar belakang panggung berwarna merah menyala dengan tulisan panjang umur berwarna emas. Di layar besar, foto Ibu Ratna yang mengenakan kebaya ungu dan tersenyum anggun diputar berulang kali. Beberapa anggota kelompok lansia baru saja selesai menyanyikan lagu, para tamu bertepuk tangan meriah. Ibu Ratna duduk di meja utama, bahunya terbalut selendang brokat, lehernya dihiasi kalung emas, wajahnya ceria seolah tidak terjadi apa-apa. Tepat saat itu, Bapak Hermawan masuk. Beliau mengenakan kemeja putih dan celana hitam, penampilannya tenang dan berwibawa. Di belakangnya, seorang staf pria membawa tas kerja. Ibu Ratna begitu melihatnya langsung berdiri. Baginya, Direktur PT Perkakas Sentosa adalah tamu yang sangat terhormat. Toko mereka bisa bertahan berkat kontrak keagenan dengan perusahaan itu. Beliau berjalan menyambut, suaranya menjadi sangat manis. Wah, Pak Hermawan, suatu kehormatan. Bapak sibuk sekali tapi masih menyempatkan diri datang. Keluarga kami benar-benar merasa terhormat. Bapak Hermawan menjabat tangannya dengan sopan. Selamat untuk Ibu, semoga sehat selalu. Hari ini saya datang juga ada urusan pekerjaan yang perlu dibicarakan dengan pihak toko. Ibu Ratna masih tersenyum. Oh, ada apapun, Bapak bisa bicara dengan Dito. Dia putra sulung saya yang mengelola toko. Dito bergegas berdiri dan menarik kursi. Silakan duduk di meja utama, Pak. Tetapi Bapak Hermawan tidak duduk. Ia melihat sekeliling aula. Tatapannya menyapu meja kerabat, rekan bisnis, lalu berhenti di kursi kosong di sebelah Dito, kursi yang seharusnya saya duduki. Beliau bertanya, boleh saya tahu, di mana Ibu Rania? Suara tawa di meja utama berhenti. Ibu Ratna mengerjapkan mata, lalu tersenyum kaku. Oh, dia. Dia sedang ada urusan sebentar di toko, sebentar lagi juga datang. Bapak Hermawan menatapnya, lalu beralih ke Dito. Hari ini syukuran Ibu mertua. Menantu sulung yang sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan kami, kenapa tidak ada di meja utama? Dito menelan ludah. Anu, Pak. Istri saya ada sedikit urusan. Sinta yang berdiri di dekat panggung segera turun, senyumnya masih berusaha dipertahankan. Pak Hermawan, mohon dimaklumi. Kak Rania itu orangnya perfeksionis, mungkin sedang memeriksa persiapan di belakang. Silakan duduk, Pak, nanti saya panggilkan. Bapak Hermawan meletakkan tas kerjanya di meja, suaranya pelan tapi cukup terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Saya kesini terutama untuk bertemu Bu Rania, orang yang pernah menyelamatkan pembukuan utang piutang toko Sentosa. Saya rasa, hari ini beliau tidak seharusnya absen. Kalimat itu seperti batu yang dilempar ke danau yang tenang. Beberapa pemilik toko kelontong yang menjadi pelanggan kami saling berpandangan. Seorang paman dari pihak keluarga bertanya pelan, menyelamatkan pembukuan? Maksudnya bagaimana? Seorang pemilik warung makan yang pernah membeli barang di toko juga angkat bicara. Iya, Bu Rania itu kalau urus surat-surat teliti sekali. Dulu saya selalu berurusan dengan beliau. Senyum Ibu Ratna menegang, tangannya mencengkeram ujung taplak meja. Pak Hermawan terlalu memuji, urusan toko kan hasil kerja keras seluruh keluarga.
Bapak Hermawan mengangguk. Kerja keras keluarga memang patut dihargai, tapi orang yang berperan langsung juga harus diakui. 8 tahun lalu, jika bukan karena Bu Rania membawa setumpuk dokumen ke Jakarta untuk dicocokkan, toko Sentosa sudah dicabut status keagenannya. Suasana di aula berubah. Ucapan selamat yang beberapa menit lalu masih ramai, kini berganti dengan bisik-bisik. Wajah Sinta memucat. Ia melirik Dito seolah memberi isyarat. Dito buru-buru mengambil ponsel untuk menelepon saya. Saya berdiri di koridor, melihat layar menyala tapi tidak menjawab. Bapak Hermawan membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah proposal. Selain untuk mengucapkan selamat, saya juga perlu memverifikasi proposal pengajuan kenaikan batas kredit sebesar 2,5 miliar rupiah. Di dalamnya ada tanda tangan Bu Rania, tapi kami merasa ada yang janggal. Kali ini, seluruh meja utama terdiam. Senyum Ibu Ratna benar-benar hilang. Sinta mengusap rambutnya, tapi jari-jarinya gemetar. Dito menoleh tajam ke arah adiknya. Sinta, proposal apa? Sinta tertawa kaku. Aku juga tidak tahu, Mas. Mungkin pihak perusahaan salah. Saat itulah, Mbak Sari, manajer restoran, mendekati Bapak Hermawan. Ia berbicara sangat pelan, tapi ekspresi Bapak Hermawan langsung menjadi lebih serius. Belakangan saya baru tahu, pramusaji yang melihat saya dilempari uang telah menceritakannya pada Mbak Sari. Mbak Sari yang melihat Bapak Hermawan mencari saya, memberanikan diri memberitahu bahwa tadi pagi di ruang tunggu ada kejadian yang tidak menyenangkan. Bapak Hermawan mengambil ponselnya dan menelepon saya, kali ini saya menjawab. Setelah berbicara, ia kembali ke meja utama. Bu Rania sedang dalam perjalanan kembali, kita tunggu beliau untuk verifikasi. Masalah ini tidak bisa diwakilkan. Saya menarik napas dalam-dalam, melangkah dari koridor belakang masuk ke dalam aula. Suara bisik-bisik perlahan mereda. Puluhan pasang mata menoleh ke arah saya. Saya melihat Ibu Ratna, Dito, Sinta, kerabat, rekan bisnis orang-orang yang beberapa saat lalu tidak tahu mengapa menantu sulung tidak ada di tempat. Saya tidak menunduk, saya berjalan lurus ke meja utama. Di panggung, musik syukuran masih mengalun, terdengar ceria hingga terasa janggal. Saya berjalan ke meja utama. Sepatu hak tinggi membuat lecet di kaki saya terasa perih, tapi saya tetap menjaga punggung saya lurus. Seluruh aula menatap saya. Ada yang penasaran, ada yang kasihan, ada yang berbisik-bisik. Ujung kebaya biru tua saya kotor, lipstik saya sudah pudar, tapi saya tidak lagi merasa malu seperti saat diusir. Orang yang seharusnya malu bukanlah saya. Bapak Hermawan berdiri lebih dulu, mengulurkan tangannya untuk berjabat. Suaranya tetap sopan. Selamat siang, Bu Rania. Maaf harus meminta ibu kembali di tengah acara keluarga. Saya menunduk sedikit. Selamat siang, Pak Hermawan. Urusan yang menyangkut nama saya harus hadir. Kalimat itu membuat Ibu Ratna sedikit terkejut. Mungkin beliau tidak terbiasa mendengar saya berbicara dengan nada setegas itu di depan umum. Selama ini saya hanya terbiasa menjawab iya, membungkuk, dan berdiri di belakang orang lain. Tapi hari itu, jika saya masih berdiri di belakang, nama saya akan diseret ke dalam dokumen yang tidak saya ketahui. Bapak Hermawan membuka proposal, mengeluarkan selembar surat persetujuan internal. Beliau meletakkannya di atas meja, memutarnya ke arah saya. Bu Rania, ini adalah proposal pengajuan kenaikan batas kredit toko Sentosa menjadi 2,5 miliar rupiah. Di bagian bawah ada tanda tangan atas nama ibu. Perusahaan kami merasa tanda tangan ini tidak cocok dengan dokumen-dokumen lama, jadi kami butuh ibu untuk verifikasi langsung. Ibu Ratna buru-buru menyela, Pak Hermawan, hari ini kan hari bahagia, urusan surat menyurat bisa nantikan, biar Dito besok ke kantor Bapak. Bapak Hermawan menatapnya, suaranya tetap tenang tapi tegas, maaf, Bu, jika hanya dokumen biasa, bisa ditunda. Tapi proposal dengan indikasi tanda tangan yang tidak cocok, perusahaan tidak bisa menganggap enteng. Apalagi, tanda tangan atas nama siapa, orang itulah yang harus mengonfirmasi. Saya mengambil kertas itu. Hanya dengan melihat sekilas, saya tahu itu bukan tanda tangan saya, mirip sekitar 10%, tapi goresan awalnya terlalu kaku, dan goresan akhirnya terlalu panjang. Tanda tangan saya biasanya sedikit miring ke kanan, dengan ujung yang melengkung ke bawah, sebuah kebiasaan sejak saya belajar akuntansi. Sedangkan tanda tangan ini seperti hasil tiruan orang yang terburu-buru. Dito yang berdiri di samping, wajahnya pucat pasi.
Rania, kamu tanda tangan proposal ini? Saya tidak menatapnya. Saya menatap kertas itu, lalu menatap lurus ke arah Bapak Hermawan. Tidak. Tanda tangan ini bukan milik saya. Saya tidak pernah menandatangani proposal pengajuan kenaikan batas kredit sebesar 2,5 miliar rupiah. Suara bisik-bisik menyebar dari meja-meja di dekat panggung. Ada yang meletakkan sumpit, ada yang menoleh ke arah Sinta. Beberapa kerabat menatap Ibu Ratna, lalu kembali menatap saya. Pesta yang dipersiapkan untuk memamerkan citra keluarga, kini citra itu sendiri yang sedang berubah warna. Sinta maju, suaranya berusaha tetap tenang. Mungkin kakak lupa. Beberapa hari ini kan banyak sekali dokumen, mungkin kakak salah tanda tangan dan tidak ingat. Saya menoleh padanya. Aku belum sampai pada tahap menandatangani proposal 2,5 miliar lalu lupa. Sinta tersenyum kaku. Atau mungkin karyawan toko salah ambil dokumen lama, urusan administrasi kan kadang rumit. Kakak jangan bicara setegas itu di depan tamu. Saya menatap lurus ke mata Sinta. Saya tidak meninggikan suara, tapi setiap kata saya jelas. Karyawan mana yang tahu cara mengambil contoh tanda tangan kakak dari nota pembelian lama di lemari arsip? Karyawan mana yang tahu beberapa hari ini kamu ingin mengganti penanggung jawab urusan utang piutang dari kakak ke Mas Dito? Dan karyawan mana yang mengirimkan proposal tepat saat kakak baru saja menolak menandatangani surat dari ibu? Wajah Sinta memucat. Ia menatap Ibu Ratna seolah orang yang tenggelam mencari pegangan. Ibu Ratna langsung memukul meja pelan, suaranya berusaha terdengar berwibawa. Rania, bicaramu hati-hati. Ini pesta syukuran saya, bukan tempat kamu menuduh adik iparmu. Saya menoleh ke arahnya. Meskipun hati saya sudah dingin, saya tetap menjaga sopan santun. Ibu, tadi pagi di ruang tunggu, ibu memaksa saya menandatangani surat yang menyatakan saya tidak punya kontribusi apapun untuk toko, saya tidak mau. Sekarang, ada proposal lain dengan tanda tangan saya dikirim ke PT Sentosa. Ini tidak bisa disebut sekadar salah paham. Wajah Ibu Ratna menegang. Urusan keluarga ya diselesaikan di dalam rumah. Kenapa kamu bawa-bawa ke sini? Saya mendengar 4 kata urusan keluarga dan hati saya tercekat. Saat beliau melemparkan uang ke wajah saya, itu urusan keluarga. Saat beliau mengusir saya dari pesta, itu urusan keluarga. Saat semua orang ingin saya menandatangani surat yang menghapus 13 tahun pengorbanan saya, itu juga urusan keluarga. Tapi tanda tangan palsu di proposal utang 2,5 miliar, jika terjadi sengketa, apakah masih bisa disebut urusan keluarga? Saya menjawab, saya sudah ingin menyelesaikannya di dalam rumah. Tapi ibu sendiri yang mengusir saya keluar dari pintu itu. Dan proposal ini bukan lagi urusan di meja makan keluarga. Ini menyangkut tanggung jawab utang, nama baik, dan hukum. Seluruh aula hening. Hanya musik latar di panggung yang masih terdengar sayup-sayup, janggal seperti sebuah lelucon. Bapak Hermawan mengangguk, Bu Rania benar. Bagi perusahaan, proposal dengan indikasi pemalsuan tanda tangan harus ditangani dengan serius. Untuk sementara, PT Sentosa akan menangguhkan semua pengajuan kenaikan batas kredit dari toko Sentosa sampai masalah ini jelas. Dito menoleh tajam ke arah Sinta, suaranya berubah. Sinta, jujur sekarang, proposal ini bagaimana ceritanya? Sinta tiba-tiba menangis. Air matanya mengalir, merusak riasan tebalnya. Aku cuma mau bantu keluarga kita, Mas, biar bisa stok barang akhir tahun. Aku lihat Kak Rania pegang pembukuan, semua jadi susah. Aku tidak ada niat jahat. Saya menatapnya, marah sekaligus dingin. Tidak ada niat jahat tapi pakai tanda tanganku? Tidak ada niat jahat tapi membiarkan namaku tercantum di proposal yang tidak aku ketahui? Sinta menunduk, suaranya mengecil. Aku kepepet, Mas. Hanya 2 kata itu, sudah cukup bagi orang-orang di sekitar untuk memahami sebagian ceritanya. Ibu Ratna buru-buru menarik tangan Sinta seolah ingin melindunginya dari tatapan kerabat. Tapi semakin dilindungi, semuanya semakin jelas. Paman tertua di keluarga yang duduk di dekat situ berdeham, wajahnya serius. Beberapa pemilik toko langganan saling berpandangan. Bagi pebisnis, ketidakjujuran dalam dokumen adalah hal yang paling tabu. Saya meletakkan surat persetujuan itu di meja. Pak Hermawan, saya minta salinan proposal ini dari perusahaan. Saya juga minta pihak restoran untuk menyimpan rekaman CCTV di area ruang tunggu pagi ini. Ibu Ratna terperanjat, Sinta mengangkat wajahnya kaget,
Dito menatap saya seolah baru pertama kali melihat istrinya bisa melawan sampai akhir. Saya tidak lagi menghindari tatapan siapapun. Karena saat ini, jika saya masih diam, orang yang akan terkubur di bawah kertas itu adalah saya. Ibu Ratna mendengar saya menyebut CCTV, wajahnya berubah total. Tangannya mencengkeram erat taplak meja, suaranya masih berusaha terdengar berkuasa. "Rania, kamu mau apa? Hari ini ulang tahun saya, kamu mau semua kerabat menertawakan keluarga ini?" Saya menatapnya. Hati saya sakit, tapi tidak lagi takut. "Bu, saya tidak membuat siapapun menertawakan keluarga kita. Orang yang berbuat salahlah yang membuat keluarga kita malu." Begitu kalimat itu selesai, dari arah pintu aula terdengar sedikit keributan. Saya menoleh dan melihat ibu saya, Ibu Anissa, berdiri di sana. Ibu mengenakan baju sederhana berwarna coklat tua, rambutnya yang beruban disanggul rendah, tangannya memeluk sebuah kotak teh yang dibungkus kertas merah. Wajah ibu berkeringat karena perjalanan jauh, tapi tatapannya panik saat melihat saya berdiri di tengah kerumunan. Ibu memanggil nama saya dengan suara tercekat. Ibu berjalan pelan masuk. Mbak Sari, manajer restoran, mendampinginya dengan wajah prihatin. Di tangan Mbak Sari, ada 2 lembar uang yang sudah dirapikan, 1 lembar 500.000 dan 1 lembar 100.000. Hanya dengan melihat 2 lembar uang itu, hati saya seperti diremas lagi. Mungkin pramusaji yang menyaksikan kejadian di ruang tunggu telah menceritakannya. Mungkin saat ibu saya datang dan bertanya di mana putrinya, Mbak Sari tidak tega berbohong. Orang luar saja bisa merasa iba, kenapa orang di dalam rumah justru ingin saya menganggapnya tidak pernah terjadi. Ibu saya melihat 2 lembar uang itu, lalu menatap saya. Tanpa perlu penjelasan, beliau mengerti apa yang baru saja dialami putrinya. Ibu tidak menangis, tidak berteriak, apalagi membuat keributan. Beliau berjalan ke depan meja utama, meletakkan kotak teh itu, lalu mengambil 2 lembar uang dari tangan Mbak Sari. Beliau meletakkannya tepat di depan Ibu Ratna. "Bu Ratna, keluarga saya memang tidak kaya, tapi anak perempuan saya tidak semurah ini." Seluruh aula sunyi senyap. Saya melihat beberapa kerabat menundukkan kepala. Ada yang tadi menatap saya seolah sayalah pembuat onar, kini menghindari tatapan ibu saya. Ibu Ratna membuka mulut hendak bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Sinta yang berdiri di sampingnya juga terdiam. Ibu saya melanjutkan, suaranya pelan tapi tegas. "Hari ini saya datang untuk syukuran ulang tahun ibu, membawa sekotak teh dari kampung sebagai hadiah. Saya tidak menyangka, begitu sampai, saya dengar anak saya diusir dari pesta, dilempari uang. Anak saya menjadi menantu di rumah ibu. Jika ada yang salah, silakan dinasihati. Tapi menghinanya seperti ini, saya tanya, apakah ibu masih menganggapnya manusia?" Ibu Ratna gemetar. "Bu Anissa, Anda tidak mengerti masalahnya, Rania dia." Ibu saya memotong, "Tetap tenang. Saya tidak mengerti semua urusan keluarga ibu. Tapi saya mengerti anak saya. Dia mungkin pendiam, mungkin banyak mengalah, tapi dia tidak serakah akan harta siapapun." Kalimat itu membuat mata saya panas. Selama beberapa hari terakhir, saya dituduh serakah, disindir, dan diabaikan oleh suami. Sampai saat ibu kandung saya mengatakan satu kalimat dia tidak serakah, saya baru merasa seperti ada yang menarik saya dari air yang dalam. Bapak Hermawan saat itu angkat bicara, seolah ingin mengembalikan fokus pembicaraan. Saya izin menambahkan agar semua jelas. 8 tahun lalu, toko Sentosa berutang pada PT Sentosa dan bank secara bersamaan. Uang sebesar 800 juta rupiah, Bu Rania jual tanah pribadinya untuk ditransfer kepada Pak Dito guna membayar utang bank. Kami di perusahaan tahu hal ini dari proses rekonsiliasi, dan jasa beliau dalam merapikan pembukuan juga kami catat. Dito menunduk dalam-dalam. Saya membuka tas saya, mengeluarkan map yang telah saya siapkan. Saya tidak ingin membeberkan masalah pribadi di depan umum, tapi sudah sampai tahap ini, jika saya tidak bicara, orang akan bilang saya mengarang cerita. Saya meletakkan satu persatu bukti di atas meja. Salinan rekening koran transfer, akta jual beli tanah, surat konfirmasi pembayaran dari bank, dan beberapa email rekonsiliasi utang. Terakhir, saya membuka ponsel dan menunjukkan pesan lama dari Dito. "Tanpa kamu, mungkin toko Mas sudah bangkrut. Mas berutang seumur hidup padamu." Saya membaca kalimat itu dengan suara yang cukup terdengar di meja utama. Dito menutupi wajahnya dengan tangan, bahunya bergetar. "Rania, Mas minta maaf.
Saya menatapnya, pria yang pernah saya cintai, kini duduk tak berdaya di antara ibu dan istrinya, antara kebenaran dan kebiasaan diamnya. Mas minta maaf untuk hari ini saja? Ia mengangkat kepala, matanya merah. Masalah. Mas tahu kamu berjasa, Mas hanya tidak menyangka semuanya akan sejauh ini. Saya tersenyum sedih. Mas tidak menyangka karena Mas terbiasa membiarkanku menanggungnya sendiri. Kesalahan Mas bukan hanya karena hari ini Mas diam saat ibumu melemparkan uang ke wajahku. Kesalahan Mas adalah selama 13 tahun ini, setiap kali aku butuh Mas untuk bicara adil, Mas selalu menyuruhku bersabar. Dito menunduk, tidak bisa membantah. Sinta yang berdiri di sampingnya tiba-tiba menangis lebih keras. Karania, aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar kepepet. Pemilik utang terus menagih, toko hampir bangkrut. Aku hanya berpikir meminjam reputasi toko untuk sementara. Aku tidak bermaksud mencelakai kakak. Saya menoleh pada Sinta, adik ipar yang pernah memanggil saya kakak ipar yang rajin dengan suara manis, yang pernah menyindir saya kampungan, yang berusaha menyingkirkan saya dari pembukuan. Kini berdiri di sana menangis seolah dialah korban yang paling malang. Kamu tidak ingin mencelakaiku, tapi kamu pakai tanda tanganku. Jika pesanan senilai 2,5 miliar itu bermasalah, siapa yang akan dipanggil pertama kali? Aku. Sinta terisak. Kakak maafkan aku kali ini ya. Bagaimanapun kita kan keluarga. Saya menatapnya lama. Keluarga bukan berarti boleh memalsukan tanda tangan satu sama lain. Keluarga juga bukan berarti memaksa satu orang menanggung kesalahan agar yang lain bisa aman. Ibu Ratna memeluk bahu Sinta, suaranya melemah. Rania, ibu mohon padamu, nak, ibu mohon. Kalau masalah ini sampai ke jalur hukum, adikmu bisa hancur. Saya mendengar beliau mengubah panggilannya dari kamu menjadi nak, hati saya terasa sangat getir. Ternyata untuk bisa dipanggil nak, saya harus berdiri di tengah aula dengan setumpuk bukti di tangan. Saya menjawab, saya tidak ingin siapapun hancur, saya hanya ingin kebenaran ditegakkan. Ibu saya melangkah maju, meletakkan tangannya di bahu saya, tangannya kurus, kapalan, tapi hangat. Kehangatan itu hampir membuat saya menangis, tapi saya menahannya. Saya sudah cukup menangis di tepi sungai. Di sini, saya harus tetap waras. Bapak Hermawan mengambil kembali proposalnya dan berkata dengan jelas. PT Sentosa akan menangguhkan pengajuan kenaikan batas kredit. Kami membutuhkan surat pernyataan resmi dari Bu Rania dan akan meninjau ulang kerjasama dengan toko Sentosa. Terkait dugaan pemalsuan tanda tangan, jika keluarga bisa menyelesaikannya secara hukum, sebaiknya segera dilakukan. Jika terus dihindari, perusahaan terpaksa akan melibatkan tim legal. Tidak ada lagi yang bicara soal pembagian aset. Tidak ada yang menuduh saya serakah. Tidak ada yang bertanya mengapa menantu sulung tidak ada di meja utama. Saya mengumpulkan kembali dokumen-dokumen saya. Saat memasukkan salinan terakhir ke dalam tas, saya melihat Ibu Ratna menatap saya dengan pandangan yang sangat berbeda. Bukan lagi meremehkan, belum tentu juga menyesal. Mungkin untuk pertama kalinya beliau sadar, menantu yang beliau kira bisa dipaksa diam, ternyata menyimpan cukup banyak kebenaran untuk bisa berdiri tegak. Ibu saya mengambil kotak teh itu, lalu meletakkannya kembali di meja. Teh ini saya bawa untuk merayakan ulang tahun ibu. Orang tua hidup lama itu berkah, tapi berkah itu harus disertai dengan kebijaksanaan. Semoga ibu mengerti. Ibu Ratna menunduk, tidak menjawab. Saya memegang tangan ibu saya. Kami berdua berdiri di tengah aula, tidak ribut, tidak membanting meja. Tapi saya tahu, sejak saat itu, peran menantu serakah yang ingin mereka pakaikan pada saya telah jatuh. Setelah ucapan ibu saya, aula menjadi hening untuk waktu yang lama. Di panggung, layar masih menampilkan foto Ibu Ratna dengan senyumnya yang anggun. Di bawah, di meja utama, beliau duduk tak bergerak, kedua tangannya yang diletakkan di pangkuan gemetar pelan. Sinta menunduk dalam-dalam, riasannya luntur karena air mata. Dito menatap saya seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi mungkin ia sendiri sadar bahwa sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya hanya dengan beberapa kata maaf. Saya tidak ingin memperpanjang penderitaan siapapun. Saya hanya menoleh ke Mbak Sari, manajer restoran. Mbak Sari, tolong simpan rekaman CCTV di area ruang tunggu pagi ini. Jika nanti diperlukan untuk bukti, saya izin untuk memintanya sesuai prosedur. Mbak Sari langsung mengangguk. Ibu tenang saja, saya akan sampaikan ke pemilik restoran untuk menyimpan filenya. Saya menatap Bapak Hermawan, Pak,
Mohon berikan saya salinan proposal dengan tanda tangan yang diragukan itu. Saya akan membuat surat pernyataan resmi bahwa itu bukan tanda tangan saya. Bapak Hermawan menjawab, tentu, Bu Rania. Silakan selesaikan dengan tenang. Pebisnis yang jujur tidak perlu takut pada kebenaran. Kalimat itu membuat hidung saya terasa panas. Selama 13 tahun di keluarga suami, saya mendambakan seorang kerabat mengatakan hal itu kepada saya, tapi tidak pernah ada. Akhirnya, orang yang pertama kali memberikan keadilan pada saya justru orang luar. Ibu saya mengambil kotak teh yang sudah diletakkan di meja, lalu meletakkannya kembali di depan Ibu Ratna sebagai tanda hormat terakhir. Ibu tidak memarahi lagi, tidak mengungkit kesalahan. Ibu hanya menoleh kepada saya dan berkata, "Pulang sama ibu, nak." Dua kata itu terasa begitu hangat, seperti tempat berteduh di tengah hujan. Saya mengangguk. Dito berdiri. "Rania, tunggu. Jangan pergi. Biar Mas antar pulang, Mas tahu Mas salah." Saya menatapnya. Pria itu adalah suami saya, ayah dari anak-anak saya, orang yang pernah bersama saya melewati masa-masa sulit. Saya tidak bisa berhenti mencintainya dalam satu pagi, tapi cinta tidak berarti saya harus terus membiarkan diri saya diinjak-injak. Hari ini aku tidak akan pulang ke rumah itu, bukan karena ibu melarangku sebelum jam 10 malam, tapi karena aku tidak mau melangkah ke tempat di mana orang hanya mengingatku saat mereka butuh sandaran. Dito tertegun. Ibu Ratna gemetar. "Rania. Ibu. Ibu tadi emosi, jadi salah bicara. Jangan diperpanjang lagi, nak. Anggap saja kamu kasihan sama ibu yang sudah tua ini." Saya menoleh menatapnya. Untuk pertama kalinya hari itu, beliau memanggil saya nak bukan untuk berakting di depan tamu, tapi karena beliau benar-benar takut. Saya pernah sangat kasihan pada ibu, karena kasihan, saya bersabar. Karena kasihan, saya mengurus setiap detail pesta hari ini. Tapi kasihan bukan berarti saya harus membiarkan ibu melemparkan uang ke wajah saya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Beliau menunduk. Tidak ada lagi yang bertepuk tangan. Tidak ada yang bersorak. Tapi keheningan saat itu, bagi saya, sudah merupakan sebuah jawaban. Saya dan ibu meninggalkan aula. Kali ini saya tidak lewat pintu belakang. Saya berjalan melalui pintu utama, melewati meja-meja tamu yang tadi berbisik-bisik. Beberapa orang tua menatap saya dengan iba. Ada yang mengangguk pelan seolah berkata saya telah melakukan hal yang benar. Saya tidak butuh pembelaan yang riuh, cukup mereka mengerti, saya bukanlah menantu serakah seperti yang pernah dituduhkan Ibu Ratna. Malam itu saya pulang ke rumah ibu. Rumah kecil di kampung yang tidak punya papan nama terang atau pintu kaca besar, tapi punya aroma nasi hangat dan suara desahan pelan ibu di teras. Saya membentangkan semua dokumen di atas meja kayu tua, salinan akta jual beli tanah, bukti pembayaran utang, email-email, dan foto proposal dengan tanda tangan palsu. Atas rekomendasi Bapak Hermawan, saya bertemu dengan seorang pengacara. Ia menyarankan saya untuk tidak bertindak gegabah karena marah, melainkan mengklarifikasi setiap masalah satu persatu. Uang 800 juta rupiah adalah aset pribadi yang digunakan untuk membayar utang keluarga, harus diakui secara tertulis. Kontribusi tenaga dalam mengelola toko bisa dimasukkan dalam kesepakatan antara suami, istri, dan keluarga. Sedangkan tanda tangan palsu, pihak terkait harus bertanggung jawab untuk memverifikasinya. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan alasan keluarga. Seminggu kemudian, PT Perkakas Sentosa menawarkan saya posisi sebagai manajer pengawas untuk agen di wilayah kami. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya dipanggil dengan jabatan, digaji dengan layak, diberi pekerjaan karena kemampuan, bukan karena status menantu. Saat menerima kartu identitas karyawan, saya berdiri di depan cermin kantor, melihat wanita di dalamnya masihlah saya, tetapi dengan tatapan yang berbeda. Lebih sedikit sedih, lebih tegar, dan lebih tahu cara menyayangi diri sendiri. Sementara itu, keluarga suami saya kacau balau. Proposal 2,5 miliar rupiah dibatalkan. Sinta ketahuan oleh suaminya memiliki utang lebih dari 1 miliar. Para penagih utang tidak lagi bisa dibujuk dengan kata-kata manis. Toko kosmetiknya terpaksa dijual dengan kerugian besar untuk membayar sebagian utang. Ibu Ratna kehilangan muka di depan kerabat dan rekan bisnis. Orang tidak lagi memujinya beruntung, melainkan berbisik bahwa karena gengsi dan pilih kasih, beliau telah mendorong menantu yang baik keluar dari rumah. Dito beberapa kali datang ke rumah ibu saya. Suatu hari ia berdiri di luar gerbang hampir 1 jam,
Tangannya membawa sekantong jeruk tapi tidak berani menekan bel. Saat saya bersedia menemuinya, ia berkata, "Mas, mau kamu pulang? Mas akan berubah. Mas akan bicara dengan ibu." Saya menatapnya, tidak lagi semarah di restoran, tapi juga tidak lagi seluluh dulu. "Kalau mau aku pulang, ada 3 syarat. Pertama, kita tinggal terpisah. Kedua, uang 800 juta dan kontribusiku di toko harus diakui secara tertulis. Ketiga, ibu harus meminta maaf di depan orang-orang yang pernah mendengar ibu menuduhku serakah. Soal Sinta yang memakai tanda tanganku, dia harus bertanggung jawab sendiri, jangan pakai ikatan keluarga untuk memaksaku memaafkan." Dito menunduk dan menyetujui semuanya. Mungkin saat itu ia baru sadar, keheningannya tidak bisa menjaga keluarga. Keheningannya hanya membesarkan kesalahan, sampai kesalahan itu kembali dan menghancurkan seisi rumah. Sebulan kemudian, Ibu Ratna datang ke rumah ibu saya. Hari itu, beliau tidak mengenakan kebaya merah atau perhiasan emas. Beliau memakai baju sederhana berwarna coklat, rambutnya terlihat lebih banyak uban. Beliau duduk di hadapan saya, kedua tangannya di atas lutut, suaranya serak. "Rania, waktu syukuran itu, ibu salah. Ibu minta maaf, nak. Ibu terlalu dibutakan oleh gengsi dan rasa sayang yang berlebihan pada Sinta. Ibu menuduhmu serakah, mengusirmu, menghinamu. Ibu salah." Saya menatapnya lama. Wanita yang pernah membuat saya gemetar ketakutan, kini duduk menunduk di rumah kecil ibu saya. Hidup memang seperti itu. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Tak perlu kita berteriak-teriak, kadang hukuman datang dari tatapan mata orang-orang di sekitar. Saya menerima permintaan maafnya, tapi saya tidak langsung kembali. Saya bisa memaafkan, Bu, tapi kepercayaan tidak bisa pulih dalam 1 hari. Ibu butuh waktu, saya juga butuh waktu. Ibu Ratna mengangguk, air mata jatuh di punggung tangannya yang keriput. Untuk pertama kalinya saya melihat beliau tidak lagi berusaha menjaga gengsi. Akhirnya saya sadar, wanita yang hidup dalam keluarga, kelembutan adalah hal yang berharga. Tapi lembut bukan berarti membiarkan orang lain menghapus jasa dan kehormatan kita. Bakti tidak bisa digunakan untuk memaksa seseorang menanggung ketidakadilan. Dan status menantu tidak bisa mengubah orang yang berjasa menjadi benalu. Hidup dengan baik itu perlu, tapi hidup baik juga harus tahu cara menjaga diri sendiri. Jika Anda merasa cerita ini menyentuh hati Anda, silakan tinggalkan suka dan komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan kedamaian dalam keluarga. Sampai jumpa di cerita berikutnya.